Penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Ini bukan sekedar unprofessional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Pemirsa, perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina dan Eki masih terselubung misteri. Saya akan tunjukkan pada Anda. 27 Agustus 2016, sejoli muda Vina dan Eki berboncengan di Jalan Raya Talun, Cirebon, Jawa Barat. Pada pukul 10 malam, keduanya ditemukan terkapar di jembatan Kepompongan. Dan seperti inilah kurang lebih, dan eksklusif saya mendapatkan dokumentasi kondisi almarhumah Vina dan almarhum Eki di malam 27 Agustus 2016. Dan ini adalah kondisi Vina dan Eki saat ditemukan warga. Anda bisa melihat Vina dalam kondisi kritis dan bersimbah darah. Kami terpaksa untuk menyamarkan visual ini karena kami selain terikat peraturan juga kami ingin agar para pemirsa juga nyaman untuk melihatnya. Baik Vina maupun Eki tergeletak sudah tak bernyawa. Kita bisa lihat ini luka di wajah dan hampir seluruh tubuh pada Eki. Helmnya terlepas sekitar 1 meter. Dan kemudian Vina baju dan juga celananya tersingkap. Kini kurang dari sepekan, tersangka pembunuhan Peggy Setiawan akan pra-peradilan. Peggy terancam hukuman mati dan ia melawan. Diselimuti kejanggalan, mungkinkah Peggy Setiawan yang melawan melalui pra-peradilan akan menang? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Dan saya akan memanggilkan sejumlah narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan panggilkan, ia adalah Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK yang baru saja selesai tugas, Bung Edwin Partogi. Selamat malam, Bung Edwin. Silakan. Oh, tetap di sana, mohon maaf. Terima kasih. Lalu kemudian ada Bung Herwanto. Ia adalah pengacara yang kemudian juga merupakan pencermat dari kasus ini. Silakan Bung Herwanto. Iya, saya pikir Anda, silakan. Saya pikir Anda direktur reserse dari mana gitu ya. Silakan. Lalu kemudian hadir di panggung Rakyat Bersuara
Mayor TNI Purnawirawan Marwan. Ia adalah penasehat hukum dari Peggy Setiawan. Silakan, Bung Marwan. Dan selanjutnya Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat Kapolri. Selamat malam. Tolong diarahkan. Tolong diarahkan ya. Betul posisinya? Oke, silakan Pak Arianto. Pak Arianto sebelah kiri. Oke, silakan. Selamat malam Pak Arianto. Saya sudah lama tidak bertemu Pak Arianto, terakhir ke rumah Pak Arianto beberapa tahun lalu. Dan juga hadir di panggung Rakyat Bersuara pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Bung Farhad. Selamat malam Bung Farhad. Dan juga the one and only Bung Rasman Arif Nasution. Selamat malam Bung Rasman. Selamat. Masih. Nanti ada tim pembela Peggy Setiawan juga, Bung Tony RM, dan juga ibunda dari Peggy Setiawan. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bung Tony. Sehat selalu. Dan sekali lagi, inilah panggung Rakyat Bersuara. Kita akan mengungkap sesungguhnya. Ini menjelang dari pra peradilan Peggy tanggal 24. Tetapi saya baru mendapatkan informasi pemirsa bahwa berkas perkara dari kasus Vina, yakni Peggy Setiawan, baru saja P21 dan akan diserahkan besok. Saya mohon maaf, baru saja selesai dan akan diserahkan ke kejaksaan besok pagi rencananya di Kejaksaan Negeri Cirebon atau Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nanti kita akan cek. Tapi intinya berkas perkara itu telah selesai di pihak Polda Jawa Barat dan akan segera diserahkan besok. Apakah pra peradilannya akan tetap jalan? Tidak, nanti kita juga akan bahas. Dan bagaimana sesungguhnya kejadian ini, kita akan bahas. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu informasi berikut ini. Peggy Setiawan akan menghadapi sidang pra-peradilan pada 24 Juni 2024. Saya tidak pernah bersalah. Semua tidak. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Tidak. Polisi dan tim pembela Peggy akan beradu bukti dan alibi guna membuktikan keterlibatan Peggy di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kalau polisi bisa membuktikan alat buktinya seandainya pisau itu ada atau samurai dan penyebab kematian karena tusukan, pisau pun sesuai dengan otopsi, ditemukan juga jarinya si Peggy Setiawan. Sementara itu penyidik mempercepat pemberkasan dan juga menjadikan hasil dari pemeriksaan ayah almarhum Eki, yakni Ibtu Rudiana, sebagai pelengkap berkas untuk diserahkan ke kejaksaan. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa, ya baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Tentu untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Ibtu Rudiana dilaporkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Farhad Abbas, karena dianggap mempengaruhi sejumlah saksi pada kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Niat kami bukan untuk memenjarakan Rudiana ya, tapi untuk menyempurnakan keadilan sebenarnya gitu. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai ada permainan dalam penangkapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Kurang dari sepekan, nasib Peggy Setiawan akan ditentukan melalui pra-peradilan.
apakah Peggy akan bebas bui atau terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati? Ya. Dan telah hadir para narasumber istimewa kita pada malam hari ini. Saya ingin langsung ke Bung Tony sebelum saya ke Bung Merawan ya. Nanti saya akan Bung Tony. Bung Tony sudah dengar bahwa berkas Peggy telah selesai. Ini belum P21 ya, tapi telah selesai dan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, saya baru dengar. Dari Pak saya? Iman. Iya. Oke, saya mendapat informasi langsung ini. Itu biasa. Kejar-kejaran. Oke. Iya, karena polisi atau penyidik ini itu... informasi terbaru ini ya? Iya, itu kalaupun benar, ya. Kalaupun benar ya. Sudah lengkap dan mau mengirimkan ke kejaksaan, itu biasa. Itu strategi penyidik, karena kalau sidang pokok perkaranya dimulai, maka gugatan pra peradilan itu putusannya pasti gugur. Kita bicara andai-andai. Kalau besok kemudian dilakukan pelimpahan, lalu kemudian dinyatakan P21 di hari yang sama mungkin? Tidak mungkin. Kenapa? Jadi dalam KUHP ada waktu 14 hari untuk meneliti berkas. Sementara kasus ini viral. Ya. Terakhir penyidik ketika memintai keterangan saksi Dede Kurniawan yang saya dampingi di Polresta Cirebon saja, itu penyidik terlihat masih mencari alat bukti. Ya, untuk mengetahui bahwa apakah motifnya ini geng motor, apakah motifnya ini jack mania garis keras. Itu kami dampingi. Dan ternyata ketika di Polda Jawa Barat masih mencari geng motor, tetapi setelah di Polres Cirebon Kota itu sudah mengerucut pertanyaannya itu ke garis keras. Alhamdulillahnya Dede Kurniawan juga tidak menyatakan bahwa baik dirinya maupun Peggy Setiawan adalah anggota Jack garis keras. Ya, jadi itu masih mencari alat bukti. Jadi kalaupun dikirimkan ke kejaksaan besok, ya sah-sah saja. Tetapi saya menilai pasti jaksa masih banyak memberikan petunjuk ya untuk kekurangan-kekurangannya. Dan ini akan dievaluasi. Saya tanya ke Pak Arianto dulu, Irjen Polisi Purnawirawan. Pernah Pak dilimpahkan langsung pada hari itu juga P21? Boleh pakai itu Pak? Pakai mikrofon silakan. Dalam pengalaman saya selama 50 tahun jadi polisi itu hampir tidak pernah itu. Begitu diserahkan langsung diterima ya. Karena apa? Karena tugas jaksa itu adalah meneliti daripada berkas perkara. Dan dia menelitinya tidak sembarangan karena itu tanggung jawab dia nanti. Apabila dia mengatakan itu sudah lengkap, itu berarti dia sudah menanggung bahwa itu semuanya benar. Paling cepat berapa hari Pak biasanya? Paling cepat yang Bapak pernah tahu? Saya tidak pernah. Dalam waktu 2 hari? Pernah? Enggak pernah. Itu tadi disampaikan karena ada 14 hari untuk meneliti. Nanti kalau kekurangan dikembalikan lagi ke polisi untuk dilengkapi ini. Misalnya kurang barang bukti ini, kurang saksi ini, dan sebagainya, ngasih petunjuk gitu. Jadi dalam hal ini saya kira Polda Jabar cepat-cepat memasukkan ke sana itu mungkin ya dia pengen cepat-cepat selesai gitu ya. Tapi bagi saya itu juga termasuk riskan juga karena kalau tidak lengkap nanti malah dikembalikan. Bolak-balik begitu ya. Kalau untuk ngejar supaya tidak pra peradilan saya kira kok enggak ya. Enggak akan mungkin ya Pak ya. Enggak lah. Artinya begini, kalau seandainya 2 hari aja enggak kan tinggal Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Enggak. Lalu kemudian Senin pra peradilan. Artinya bisa dipastikan kalaupun besok diserahkan berkas Peggy, maka pra peradilan akan tetap jalan karena tidak akan mungkin dalam 2 hari P21. Betul ya Pak? Betul. Jadi kalau dituduh bahwa itu supaya cepat-cepat disidangkan supaya tidak pra peradilan gitu kan, kalau pra peradilan itu gugur kalau sidang berkasnya itu sudah masuk dalam persidangan kan gitu kan. Nah, sedangkan kan masih ada waktu bagi jaksa untuk membaca itu dulu, kemudian bikin tuntutan dulu kan gitu kan, mengirimkan ke situ, waktunya masih paling cepat itu kira-kira 2 minggu 1 bulan lah kira-kira baru bisa paling cepat gitu. Jadi nggak usah khawatir lah itu. Pra peradilan aja Pak, cepet-cepet itu nggak apa-apa. Sudah ada jadwalnya Pak, hari tanggal 24 betul ya, Senin depan. Juni. 24 Juni, Senin depan. Bung Tony, saya ingin tanya, jadi dari dibatalkan tadi bahwa itu bukan karena mau membatalkan pra peradilan karena memang nggak akan mungkin juga P21. Tidak pernah ada sejarahnya dalam waktu 1 hari atau 2 hari itu P21. Jadi hampir bisa dipastikan pra peradilan hari Senin nanti akan berjalan. Sekarang saya ingin bertanya soal itu. Apa yang dimiliki
yang kemudian meyakini bahwa Peggy bukan pembunuh atau bahkan tersangka utama kasus Vina dan Eki? Kaitannya dengan pra peradilan? Iya. Baik. Jadi dalil kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, Peggy alias Peron itu muncul dari putusan pengadilan pada tahun 2016-2017 atas nama 8 terdakwa yang sekarang sudah menjadi terpidana. Ada 11 pelaku dalam putusan pengadilan tersebut. 8 diantaranya sudah dihukum 7 seumur hidup, 1 sakatatal 8 tahun. 3 itu buron atau menjadi daftar pencarian orang. Terang namanya 1 Andi, kedua Dani, ketiga Peggy alias Peron. Kemudian setelah rame 8 tahun kemudian setelah muncul film Vina itu ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat. 3 DPO tersebut walaupun tidak ada fotonya tetapi ciri-cirinya khusus Peggy alias Peron itu disebutkan bahwa rambutnya keriting, umurnya pada tahun 2016 22 tahun, tahun 2024 30 tahun, tinggalnya di Banjarwangun, Kecamatan Mundu. Kemudian Peggy Setiawan ini ciri-cirinya berbeda. Sehingga ya kalau berdasarkan putusan pengadilan ya kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat, DPO-nya itu Peggy alias Peron itu yang ciri-cirinya rambutnya keriting, bukan Peggy Setiawan. Sehingga ya kalau Polda Jawa Barat penyidik mencurigai bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya, maka ini orang yang berbeda. Sehingga kalau orang yang berbeda haruslah sesuai dengan SOP ya, manajemen penyidikan tindak pidana itu Perkapolri haruslah dilakukan pemanggilan dulu. Hanya karena rambut, hanya karena alamat. Rambut, alamat, umur juga, umurnya 28 tahun, tidak 30. Ya. Nah, jadi kalau DPO-nya benar yang ditangkap itu Peggy alias Peron, terang jelas ya ada fotonya, maka tidak perlu lagi pemanggilan saksi atau pemeriksaan terlapor atau sebagai saksi sebelum tersangka. Nah, ini ya sudah orangnya berbeda, tidak dilakukan pemanggilan terhadap Peggy Setiawan karena kami membatasi ini orang yang berbeda. Sehingga ya kalau orang yang berbeda yang dicurigai haruslah dilakukan pemanggilan dulu. Setelah pemanggilan dilakukan kemudian tidak datang juga baru ditetapkan daftar pencarian orang. Itu pun harus. Itu logika. Tapi di KUHAP ada nggak? Kenapa? Di KUHAP ada nggak? Kalau beda dengan apa yang diumumkan lalu kemudian harus ada pemeriksaan, nggak boleh tangkap tangan. Oh itu di Perkapolri itu tentang manajemen penyidikan tindak pidana itu. Betul Pak Arianto. Saya yang Oke, mohon maaf Pak. Saya yang membuat perkap itu, dan seingat saya tidak ada ketentuan sampai detail seperti kayak gitu ya. Karena yang namanya perkap itu cuman rambu-rambu bagaimana cara misalkan bikin DPO itu, maka persyaratannya apa, administrasinya apa gitu. Kemudian harus ada bukti awal yang cukup dan informasi yang cukup dan sudah dilakukan upaya misalkan mencari nggak ketemu barulah dibikin DPO gitu. Tapi kalau sampai harus pas itu dengan ciri-cirinya itu tidak. Kalau misalnya tidak pas dengan ciri-cirinya lalu kemudian harus diperiksa dulu. Tidak sampai kayak gitu. Oke. Di dalam pemahaman saya, DPO itu hanya sebagai suatu alat untuk bagi penyidik untuk menangkap seseorang. Itu yang pengumuman buronan itu Pak ya. Oke. Apa yang sukar dijangkau, makanya dia sudah datang ke tempatnya nggak ada gitu ya, dipanggil mungkin ya nggak ada, kemudian dibikinlah DPO gitu. Dan kalau memang dasarnya itu nggak lengkap, ya artinya kemudian data mengenai DPO itu ya pasti nggak lengkap. Dan apa-apa yang sampai di dalam daftar DPO itu tidak pasti persis dengan apa yang dicari itu. Bisa jadi beda. Bisa jadi beda. Okay. Karena itu penyidikan itu berkembang ya Pak gitu ya. Ya saya tambahkan. Coba Pak Arianto jawab. Kalau orang itu dicurigai belum yakin bahwa orang itu DPO ya. Perlu tidak diperiksa sebagai saksi dulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka? Saya tidak bisa menjawab gitu ya. Bagaimana tadi apabila DPO orang yang dicurigai itu bukanlah ya
DPO-nya Peggy Setiawan bukanlah DPO Peggy alias Peron, karena jelas ciri-cirinya berbeda. Masa si Polda asal-asalan menetapkan DPO ciri-cirinya? Nah, sehingga kami menilai Peggy Setiawan inilah adalah orang yang berbeda. Apakah tidak perlu diperiksa dulu sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka? Saya hanya berangkat dari penyidikan. Polisi itu tugasnya adalah penyidikan. Ya. Apabila ada suatu kejahatan, maka entry pertama kali itu adalah adanya laporan polisi. Laporan polisi itu bisa dibikin polisi ataupun dibikin dia sendiri ataupun orang yang merasa dirugikan. Dibikinlah laporan polisi itu. Dari situ kemudian dilakukan tindakan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah untuk mengumpulkan keterangan untuk menentukan apakah itu ada pidana atau tidak. Apabila itu pidana maka akan diteruskan dengan penyidikan. Naik penyidikan. Jadi untuk keterangan bahwa ini pasti orang yang cocok dengan DPO dan sebagainya, di sini nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu dimasalahkan, karena tinggal polisi ini ya sekarang Polda Jabar pasti dia sudah mendapat LP, kemudian dia pasti sudah dapat keterangan dari saksi. Keterangan yang dulu pun 2016 masih bisa dipakai karena apa? Itu Peggy itu ditangkap dalam kaitannya dengan kasus yang dulu kan gitu. Jadi kalau polisi sudah menganggap itu bukti-buktinya cukup, maka oh ya ini kira-kira ada kok diduga ada suatu tindak pidana, maka dilanjutkan dengan penyidikan. Nggak perlu, maksudnya gini Pak, tidak perlu kemudian tidak bisa langsung penetapan tersangka, harus ada prosesnya dulu. Dan yang pemeriksaan sebagai saksi, Bapak sebagai saksi tidak pernah ada, itu yang ditanyakan. Tidak harus periksa saksi dulu. Oke, kita buktikan berarti nanti di pra-peradilan. Orang ditangkap, orang pelaku ditangkap, tidak harus diperiksa saksi dulu. Nah kalau maling misalkan orang nyolong itu ya, itu kemudian dipanggil sebagai saksi. Kalau tertangkap tangan ya. Yes, ini kan Peggy Setiawan tidak tertangkap tangan, Pak. Tidak ada aturannya di dalam KUHP ya. Seseorang itu kalau mau jadikan tersangka harus diperiksa dulu. Bunyinya cuman gini KUHP itu, orang jadi tersangka itu apabila penyidik cukup mendapatkan alat bukti untuk menentukan dia patut diduga sebagai tersangka. Itu saja. Jadi nggak ada isinya harus dipanggil sebagai saksi dulu dia. Saksi bisa diambil dari saksi kesalahan yang lain. Petunjuk-petunjuk yang lain cukup dia dua cukup, jadikan tersangka. Perkara itu nanti dianggap itu tidak cukup, nanti hakim pra-peradilan yang akan menentukan itu apakah cukup apa tidak. Di situ kanunya mekanisme hukum itu gitu loh. Ya inilah nanti esensi di pra-peradilan itu adalah mengenai syarat formal ya. Itu mau tambahkan. Oke, mohon izin Pak Arianto. Pak Arianto di sini saya minta walaupun Pak Arianto sebagai staf ahli Kapolri, Pak Arianto katakan apa adanya. Tidak boleh ini ditonton oleh masyarakat banyak. Jadi Pak Arianto, di Perkap Kapolri itu harus ada pemanggilan sebagai saksi dulu. Kecuali tertangkap tangan. Pak Arianto nggak boleh dong berbohong di sini. Nggak boleh Pak Arianto, katakan apa adanya. Walaupun Pak Arianto menjadi staf ahli Kapolri. Jadi Pak Arianto, di Perkap Kapolri itu ada namanya, kecuali kalau tertangkap tangan. Harus ada pemanggilan sebagai saksi. Ada sebagai macam-macam. Termasuk nanti ada gelar perkara. Katakan apa adanya Pak Arianto. Nggak boleh seperti itu Pak Arianto. Bagus. Jadi gini ya, saya duduk di sini ini bukan mewakili polisi, bukan menutupi kebohongan. Ya. Tetapi saya berdasarkan dari pemahaman saya. Pak Arianto, tadi Pak Arianto mengatakan Perkap ini Pak Arianto yang mau bikin. Berarti Pak Arianto tahu masalah ini. Nggak boleh Pak Arianto seperti itu Pak Arianto. Lucu nih orang saya dimarahi di depan sini. Menurut saya nggak masalah. Di Perkap itu ya Pak ya, kan itulah apa itu. Kalau seorang mau ditangkap harus dipanggil lebih dulu. Di dalam KUHP itu tidak ada Pak. Ya. Meskipun itu di Perkap ada ya, tapi di dalam KUHP itu tidak ada. Dan kemudian makanya sekarang akhirnya akibat daripada ada Perkap itu, maka setiap advokat komplain kalau kliennya sebagai tersangka kemudian langsung ditangkap. Loh kok ditangkap langsung? Kok enggak tertangkap tangan? Harus periksa saksi dulu. Di dalam KUHP jelas tidak ada Pak itu. Coba aja nanti ada pra-peradilan itu. Saya Pak mengatakan begini, ini klien saya kok langsung ditangkap nggak dipanggil dulu gitu. Silakan aja diajukan gitu. Jadi gini ya Pak ya, sah atau tidaknya penerapan itu sebagai tersangka itu adalah penafsiran pada bukti awal yang dimiliki oleh penyidik yang nanti akan dibeberkan kepada hakim di pra-peradilan itu. Kalau hakim itu menilai itu sudah cukup ya pasti sah. Tapi kalau hakim menilai tidak sah,
tidak cukup ya pasti tidak sah. Itu toh aja. Jadi jangan diperdebatkan mulai dari sekarang udah perdebatkan, oh bukti saya begini, bukti sana gini, sudah pasti menang saya. Keliru cara berpikir seperti itu. Jadi mohon izin Pak Haryanto. Ini klien kami, jadi gini Pak Haryanto, saya jelaskan Pak Haryanto. Yang DPO itu ada 3 orang. Satu atas nama Dani, yang kedua atas nama Andi, yang ketiga atas nama Peggy alias Perong. Perlu kita garisbawahin ya, berarti mereka sudah jadi tersangka. Tetapi klien kami, Peggy Setiawan, dijadikan tersangka tanggal 22. Nah maksud saya begini loh Pak Haryanto, ditangkap, nggak langsung dijadikan tersangka. Nggak bisa seperti itu perkap sendiri loh Pak Haryanto. Kita bicara perkap. Saya tidak bisa mengiyakan gitu. Baik, terima kasih. Sebelum saya komentar, saya tunjukkan dulu bahwa per kemarin sore, saya menerima kuasa dari saudara Suroto. Oke. Saksi pertama yang menemukan Suroto, saksi pertama yang menemukan di flyover. Oke. Ya. Saya akan lanjutkan nanti selepas jeda. Ini nanti clear, data yang bagus, data yang menarik, data yang baru selepas jeda kami akan segera kembali. Baik. Beberapa hari menjelang pra-peradilan pada Senin 24 Juni 2024 nanti tentu banyak yang bertanya-tanya. Pra-peradilan akan dilakukan selama kurang lebih 1 pekan dan akan diputuskan dalam pra-peradilan itu apakah Peggy Setiawan lanjut kasusnya atau status tersangkanya lepas. Tentu ini menjadi pertanyaan. Nanti kita akan simak sama-sama hasil pra-peradilan. Tapi sebelum saya ke Bung Rasman, tadi saya janji ke Bung Rasman, saya ingin ke Bu Kartini dulu. Boleh Bu Kartini? Pakai mikrofon boleh Bu. Ibu kapan terakhir ketemu Peggy? Waktu pemeriksaan. Lebih dekat lagi Bu? Waktu pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan. Kapan itu Bu? Masih ingat? Hari apa sih? Hari Sabtu apa? Hari Sabtu kemarin. Sabtu tahu ya? Seminggu yang lalu. Oke, Sabtu minggu yang lalu. Apa yang disampaikan Peggy ke Ibu? Ya Peggy hanya minta doa supaya Peggy segera bebas karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu. Mak, Peggy minta doanya aja supaya Peggy bisa bebas dan Peggy bisa keluar dari penjara itu aja. Tapi Peggy menceritakan ya baik-baik saja, tidak ada ya seperti yang disampaikan Saka Tatal misalnya, ada penyiksaan dan lain sebagainya, tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada. Makanan juga layak, minuman layak ya. Iya. Apa yang disampaikan Bu? Misalnya tidurnya dan lain sebagainya. Kita buka di sini nggak apa-apa. Ini kan belum pernah disampaikan sebelumnya. Nggak, masalah tidur ya biasa ditikar gitu. Kata saya nanya, itu temannya gimana pada itu? Nggak Ma, alhamdulillah temannya semua baik katanya gitu. Kasus apa temannya? Cerita? Nggak tahu. Nggak cerita. Berapa orang di dalam sel itu? Ya kan kamarnya kadang berpisah, dipisah-pisah, kadang ada yang 15, ada yang 16. 15? Iya. Ukuran berapa kali 16. berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. 15 atau 16 orang di sel itu. Iya. Itu di Polda Jawa Barat ya? Iya. Oke, dan diperlakukan baik, diberi makan dengan baik, tidak ada kekerasan dan sebagainya, tidak seperti yang kemudian disampaikan oleh Saka Tatal misalnya? Tidak. Tidak ada sama sekali, baik. Selain keyakinan bahwa Peggy tidak melakukan hal serupa, hal yang kemudian dituduhkan, ya. Peggy tahu Bu bahwa ia terancam hukuman, mohon maaf saya harus sampaikan, hukuman maksimal, seumur hidup atau mati. Ya kemungkinan tahu. Dia pernah cerita itu Bu? Enggak. Enggak pernah cerita itu? Enggak pernah cerita. Ibu tahu soal itu? Tahu. Dan apa yang kemudian Ibu sampaikan kepada Peggy, anak dari Ibu, soal ini? Ya, saya seorang ibu hanya berdoa dan menguatkan anak saya untuk menjalani ini semua. Semoga bisa terlewati, itu aja. Apa yang Peggy sampaikan bahwa ia tidak bersalah? Bukti apa? Atau keyakinan apa yang ia sampaikan mungkin kepada Ibu? Ya, Peggy waktu itu kan Peggy juga lagi kerja di Bandung. Jadi waktu ada kejadian Peggy tidak ada di Cirebon. Jadi saya juga yakin anak saya tidak melakukan kejahatan itu. Karena anak saya sedang mencari nafkah untuk menafkahi adik-adiknya. 2016 Ibu masih ingat bahwa saat kejadian tanggal 26 Agustus itu Peggy ada di Cirebon? Nggak ada, Peggy lagi kerja di Bandung. Peggy di Bandung? Ya. Dan Ibu yakin itu? Yakin sekali. Ibu masih ingat? Ya. Bukti apa yang Ibu punya? Ya saya sih nggak ada bukti, cuman saya
pas kejadian anak saya ada di Bandung gitu aja. Oke, saya ingat di Facebook kan suka update status Peggy, betul ya Bung Tony, Ibu ya? Artinya pada tanggal 26 atau dekat tanggal 26 itu misalnya, ada nggak sih update status soal itu? Ya, Ibu kalau ditanya punya bukti apa pasti tidak paham ya Pak Aiman. Jadi ada status-status dari kurun waktu dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, ya, November, dan 10 Desember itu Peggy Setiawan baru pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Nah, di tanggal 24 Peggy Setiawan menulis status 24 Agustus 2016. 2 hari sebelum kejadian. Yes, Peggy Setiawan menulis status bahwa lupa kampung halaman. Artinya Peggy Setiawan tidak di kampung halaman. Nah, 25 Agustus memang tidak membuat status sampai 31 Agustus ya Bu. Karena waktu dibesuk itu Peggy Setiawan mengatakan handphonenya itu hilang. Persoalan hilang atau tidak, tetapi ya dari rangkaian status dari tanggal 12 Agustus, kemudian 17 Agustus, 24 Agustus yang menandakan ada di Bandung ya. Kemudian tanggal 1 September Peggy Setiawan menulis status bahwa ia semacam menjadi korban fitnah karena tidak tahu apa-apa. Itu setelah dikabari oleh ibunya setelah 3 hari setelah 27 Agustus setelah kejadian, 3 hari rumah Ibu Kartini didatangi oleh anggota polisi yang membawa 2 sepeda motor ya, baik sepeda motornya Peggy Setiawan Suzuki Smash maupun sepeda motornya Suparman adiknya Ibu yang tidak ada sangkut pautnya sampai sekarang juga belum dikembalikan. Tanggal berapa itu? Itu kurang lebih tanggal 31 Agustus 2016 sampai sekarang belum dikembalikan. Nah, bicara Suzuki Smash itu ya, dalam putusan pengadilan 11 pelaku itu menggunakan 7 sepeda motor, tidak ada Suzuki Smash. Dan Peggy alias Perong yang berboncengan dengan Andi itu menggunakan sepeda motor Vario warna hitam. Lalu yang disita adalah Suzuki Smash. Jadi tanggal 24 itu ada buktinya dari status Facebook ada itu yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tidak ada di Cirebon. Betul. Kemudian tanggal 31 Agustus Peggy sudah berada di Cirebon. Bukan. Masih di Bandung. Tapi motornya yang diambil? Motornya diambil oleh anggota polisi. Dan Peggy-nya tidak ada waktu Peggy itu? tidak ada. Sampai saat ini motornya tidak dikembalikan? Tidak dikembalikan 2 motor. Baik sampai motornya Peggy Setiawan, Suzuki Smash, maupun motornya pamannya Peggy, adiknya Ibu. Sempat bertanya waktu itu kenapa diambil motornya dan kemudian saya nggak ada kasus apapun. Silakan Ibu. Ya, waktu itu kan sore kira-kira jam berapa, jam 3 apa jam 2 ada polisi ke rumah. Terus tuh saya kan nggak ngerti apa-apa, kata saya ada apa Pak, polisi banyak dah, yang masuk di rumah cuma 3, yang satu ngomongnya cari barang bukti Bu katanya gitu, terus yang satu lagi Peggy punya utang sama saya 5 juta belum bayar gitu, nah yang satunya ngomong lagi nyawa harus dibayar nyawa katanya gitu, kata saya ada apa ini Pak, ada apa, terus yang satunya ngomong ini apa Peggy ikut pembunuhan Eki dan Pina yang itu 2016 sudah disebutkan oleh polisi ya? Ya, nah kata saya ngelakuin apa Pak? Orang anak saya kan tidak ada di sini, lagi kerja ke Bandung, udah lama, kata saya. Ini motor siapa? Kata polisi kayak gitu. Ini motor Peggy. Kenapa motornya rusak? Ini motor udah rusak dari sebulan lebih sebelum ada kejadian, motor udah rusak, kata saya tuh Pak. Ini tuh mau diperbaikin. Pas Peggy kan nelpon, Mah nanti Minggu Mama jangan minta uang dulu, kata Peggy. Peggy-nya mau betulin motor soal beli alatnya mahal, jadi Mama nggak usah dikasih duit dulu, kata Peggy kayak gitu. Kata saya ya udah nggak apa-apa sok, kata saya gitu. Pas kata Peggy nanti Mama makannya dari mana? Ya udah nanti Mama cari, Mama kan bisa jualan, kata saya gitu. Pas gitu tuh itu tuh hari Kamis digerebek Ibu tuh makan Pak. waktu itu dari Peggy semuanya? Iya, dari kecil. Dikirimin berapa Bu? Ya paling seminggu dikasih 400, kadang 300. Rutin ya Bu ya? Ya rutin setiap minggu saya ditransfer sama Peggy. Jadi kalau 400 atau 300 itu dipakai buat benerin motor ya Ibu kan, cari utangan yang lain. Saya kan bisa jualan jadi ya udah sok nggak apa-apa, yang penting motor jalan. Iya buat kaki adik-adik di rumah, kata si Peggy kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pas itu Kemisnya tuh langsung digerebek
Itu motor sih sama polisi langsung dikeluarin. Kenapa Pak, itu mau dibawa kemana? Itu buat barang bukti kata polisi kayak gitu. Barang bukti apa? Peggy barangkali ini motor apa sih? Setelah kejadian motor rusak kata polisi kayak gitu. Jadi buat barang bukti ngomongnya kayak gitu. Dan setelah itu tidak pernah diperiksa lagi? Ya enggak. Terus tuh dikeluarin lah itu motor sama si polisi. Terus ada motor adik saya di luar. Ini motor siapa Bu? Kata polisi. Ini motor adik saya. Kenapa Pak? Ini jalan enggak? Jalan kata saya. Sini pinjem buat nyetep ke mobil katanya gitu. Kasihinlah kuncinya sama ibu saya. Nih Pak kuncinya. Disetep lah itu motor Peggy. Kebawa ke mobil. Motor Peggy dinaikin, motor adik saya juga dinaikin ke mobil. Sampai sekarang nggak diambil, belum nggak dikasih. Itu mobilnya mobil dinas polisi waktu itu? Ya saya nggak tahu, orang saya di rumah itu kata. Ibu taunya polisi dari mana? Jangan perampok yang masuk? Enggak, kata tetangga itu ya polisi. Oh ibu nggak cek, nggak ada surat segala macam misalnya? Nggak ada surat. Nggak ada ID card apa tanda pengenal? Nggak ada. Sebentar, ada tetangga yang jadi intel polisi itu ya, yang mana nih? Nggak ada. Nggak ada, kan ada. Oh jadi polisi. ibu percaya aja dengan tetangga ibu itu polisi? Ya katanya itu mobilnya mobil polisi, ngomongnya kayak gitu. Jadi tidak ada identitas apapun, tidak ada surat yang diberikan? Tidak ada. Setelah itu ada surat penyitaan yang diberikan misalnya? Tidak ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Pak Iman, saya menduga yang datang itu adalah ayahnya Eki, Pak Ibtu Rudiana. Dan itu, dari mana bisa menduga itu? Ya, laporan polisi itu dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2016. Ya. Nah, sementara tadi dari obrolan itu ya ada yang ngomong nyawa dibayar nyawa, ada yang ngomong nagih hutang, ada yang ngomong apalagi satunya Bu Peggy ikut membunuh. Artinya kalau penyidik yang profesional anak buahnya Pak Arianto nggak mungkin kan Pak datang alasannya itu yang nagih utang, yang nyawa dibayar nyawa. Secara psikologis ini kan orang emosi Pak datang. Itu saya duga itu adalah ayahnya Eki. Sehingga sekarang yang janggal-janggal dengan siapa itu Rudiana mengondisikan Liga Akbar. Kami minta kepada Bapak Kapolri harus segera mengumumkan status hukum Rudiana. Pak. Segera itu. Nanti saya tambahkan dikit. Sebenarnya kalau memang dari pihak penyidik apa yang disampaikan Pak Arianto mengikuti aturan yang dibuat oleh Pak Arianto, tidak akan terjadi seperti ini. Udah ada semuanya, ke aturan-aturan perkapnya sudah ada. Perkap, bahkan peraturan kabar reskrim sudah ada. Tetapi mereka ini oknum Pak Arianto, ini hanya oknum. Oknum inilah maksudnya bersihkan. Kalau institusi Polri saya katakan sampai detik ini bagus, tidak ada salahnya. Pimpinan Polri juga bagus, aturannya di Polri juga bagus. Cuman ini oknum. Oknum seperti inilah maksud saya yang kita pertahankan lagi. Kita bersihkan ya oknum-oknum seperti ini. Sudah bagus, Polri sudah bagus, sangat bagus. Bung Rasman silakan. Terima kasih. Saya sudah mendengar panjang lebar dan posisi saya nambah tadi itu ya, Suroto ya. Suroto silakan. Bahan yang saya luruskan. Posisi hari ini kita semua harus sepakat bahwa telah terjadi due process of law. Ini sudah terjadi proses hukum di sini sekarang. Kalau saya konstruksikan, ada 2 nyawa manusia yang melayang, bernama Vina dan Eki. Lalu ada yang menemukan pertama kali, Pak Suroto. Lalu kemudian ada film yang sutradarai oleh saudara Anggi Umbara. Lalu ada 8 orang yang telah divonis. Dan lalu ada keterangan dari para pengacara dan di DPO ditangkap 1 orang oleh Polda Jabar. Yang mau saya katakan adalah, Saudara Tony, kita semua baca kok perkap itu. Bahkan yang terakhir itu 2012. Tapi baru ini saya dengar bahwa seorang DPO dipanggil dulu baru diperiksa. Bagaimana logikanya itu? DPO itu daftar pencarian orang, Bapak. Kalau dia dilihat sudah melarikan diri dan tidak ditemukan, ya langsung ditangkap, diproses. Seperti itu. Saya potong sedikit ya. Yang dikatakan DPO ini tidak sesuai. DPO yang dikatakan itu adalah saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Perong. Sementara klien kami adalah Peggy Setiawan. Perlu digarisbawahi.
Peggy Setiawan. Itu kan kata saudara. Bukan kata saudara, ini memang nyata. Makanya begini, saya dengar ini nyata. tadi. Dan ini juga. Saya begini, Bung Aiman. Saya heran juga ini. Kok pengacara Peggy ada 2 ya di sini? Ada Tony, ada Marwan. Oh, tidak apa-apa. Kenapa nggak satu saja? Ini kami diundang. Oh iya diundang. Bukan Anda berarti yang 2 lawan 1, bukan? Ya, jadi kita saya lanjutkan. Iya, mau 1000 pun kalian nggak ada urusan sama saya. Saya jelasin, saya terusin dulu kata-kata saya ini. Silakan. Ya, silakan. Saudara mengatakan tadi bahwa polisi salah tangkap lah ini itulah. Lah, polisi berkeyakinan Peggy itu yang mereka tangkap. Perkara benar atau tidak, tunggu pra peradilan. Perkara benar atau tidak, tunggu peradilan yang nanti akan divonis oleh hakim. Sampai ke sana pembicaraan kita, Bapak. Tidak boleh Anda membangun pikiran Anda sendiri dan seolah-olah Anda paling benar. Tidak seperti itu konstruksi berpikirnya. Nah, kita ini orang-orang hukum, berilah pencerahan. Kita sekarang sibuk membahas sebentar ya. Kita sekarang sibuk membahas ada 8 orang plus 1 orang. 8 terpidana plus 1 orang tersangka. Tapi kita lupa bahwa Vina dan Eki itu orang yang sudah meninggal dunia dan itu menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan juga, Bapak. Jangan saudara hanya menuduh atau mencurigai seseorang yang bernama Pak Rudiana. Dia itu orang tua kandung dari almarhum. Anda merasa dia seolah-olah pelaku dan lain-lain. Jangan begitu cara berpikirnya. Saya kira begitu. Saya ke kiri apa ke kanan nih sekarang? Saya jelaskan dulu, Bang Rasman. Saya mau lihat yang mana? Ke kanan. Bang Rasman, jadi begini Bang Rasman. Jangan Bang Rasman mengatakan kami jangan membangun dari pikiran yang ini. Bang Rasman sendiri itu menuduh si Peggy Setiawan pelakunya. Nggak boleh dong. Kapan saya tuduh? Nggak boleh katanya. Ya makanya semua lagi dalam proses di peradilan. Nih. Jadi gini, Bang. Kapan saya tuduh? Gini, Bang Rasman. Saya ke kiri lagi. Jadi itu kan tadi ke kanan, baru ke kiri. Peggy Setiawan DPO. Nanti baru lurus. Ya. Oke. Ini Aiman nih jago nih, saya diuji nih. Ya. Peggy Setiawan DPO itu kan menurut saudara dan menurut penyidik. Menurut saudara, menurut polisi. Iya, menurut saudara dan menurut penyidik. Kan putusan hakim 3 orang. Peggy Setiawan, bukan Peggy Setiawan. Kan hakim Anda baca nggak putusannya? Polisi berkeyakinan. Anda baca nggak putusannya? Anda dari mana mengatakan bahwa itu Peggy? Peggy Setiawan, bukan Peggy Setiawan. Mana sih Anda? Anda baca polisi berkeyakinan. Udah nggak usah bawa. Mau saya kasih. Mana sama saya? Ada nggak fotokopinya sama Anda? Peggy Setiawan, Anda ini baca nggak ngotot Anda ini? Kok ngotot? Peggy Setiawan. Itu kata Anda kan? Kita baca. Coba Anda baca. Baca, biar saya sudah baca semua, Anda perlu. Peggy Setiawan. Saya udah baca. Anda mempersoalkan Peggy alias Peron. Kenapa nggak ada persoalkan Peggy alias Romi? Kenapa nggak ada persoalkan alias Romi? Saya tanya. Ketika Peggy pindah ke Bandung namanya Robi, kenapa nggak tanya? Kata siapa? Kata siapa? Kata bapaknya. Buktikan dong. Sudah. Laporkan sana. Gimana sih Anda ini? Udah. Tanya lagi. Kenapa 2 kakak dari Rudi Irawan? Kenapa berubah nama menjadi Absu Priyadi? Kenapa nggak tahu istrinya dia menikah lagi? Kenapa 2 kakak? Apa hubungannya dengan kita mencurigai perilaku orang tuanya itu bisa diduga terkait dengan anaknya. Makanya saya katakan bahwa proses peradilan itu menurut Anda. Menurut pikiran saya dong. Masa Anda? Kita kembali sesaat lagi. Tetap sama kami di Live Bersuara. Menyampaikan menurut kalau perkara logika. Ya. Jadi tadi saya terpaksa membreakkan acara ini karena saya ingin kembali ke tempatnya masing-masing. Bung Tony kembali, Bung Rasman juga kembali. Tapi saya ingin, tadi ada beberapa poin yang belum disampaikan Bung Rasman terkait dengan juga Suroto tadi. Surat apa tadi Bang? Suroto. Boleh saya lihat? Surat kuasa. Oke. Ya. Tanggal 18. Ya. Rasman Arif Nasution, bla bla bla, Suroto. Ya. Jadi Abang, jadi tim kuasa hukumnya. Kenapa Pak Suroto menunjuk saya? Oke. Karena dia melihat bahwa pengacara dari Saka Tatal telah membuat laporan polisi terkait dengan keterangan yang dianggap ya atau menyuruh dan lain sebagainya terkait dengan Pak Rudiana. Suroto ini orang yang pertama kali melihat pengakuan TKP. Pak Suroto kepada saya sampai tadi jam 5 saya masih interview beliau bahwa dia mengatakan dialah orang pertama yang menemukan Vina dan Eki. Di mana dapat di ujung sebelum naik ke flyover, kemudian
di tengah, disitulah pertama dia melihat. Dari mana dia dapat informasi? Ketika dia dengan 2 orang polisi di Polsek Talun. Kemudian ada 1 orang naik sepeda motor, Pak itu ada orang jatuh, ada tabrakan. Dia lari, kemudian dia lihat sendiri di situ, itulah yang menjelaskan bahwa almarhumah Vina sampai minta tolong. Sedangkan Eki posisinya waktu itu sudah nggak bernyawa lagi, artinya sudah diam. Nah, pada saat yang bersamaan sekitar 10 menit kemudian datang 2 polisi tadi. Barulah mereka bawa ke rumah sakit Gunung Jati. Sebelum ke rumah sakit Gunung Jati, dia melihat bahwa muka dari almarhum Eki ini itu sudah susah dikenalin, penuh dengan darah. Dan dia melihat bahwa posisi celana dalam almarhumah dari Vina itu sudah tidak sesuai pada seperti orang pakai celana. Tapi dia nggak mikir ke sana. Yang dia lihat langsung dia bawa ke rumah sakit. Memang dia lihat helm tidak hancur, kemudian handphone tidak, dan tidak ada identitas lain. Dan itu dibawa lalu diproses. Itu clear ya. Nah, yang dia keberatan, Pak, kok film Vina itu tidak sesuai dengan apa yang saya saksikan. Bahkan ketika mereka membuat film belum ditayang, saya hampir tiap hari lewat dari flyover itu, Pak. Di situ saya langsung cerita sama istri saya, ini nggak sesuai ini tempat film ini. Tapi istrinya bilang, udahlah Pak, nggak usah diurusin. Bapak ada nggak ditanya sama sutradara? Nggak ada. Dia sendiri ngaku bahwa tidak sesuai. Nah, yang kedua, di situ tidak ada CCTV sampai sekarang. Dari mana CCTV itu datang? Maksud saya adalah, mari kita berpikir jernih. Bagaimana proses hukum ini bisa berjalan? Dan keterangan dari Pak Suroto ini, itu yang diperkuat juga di pengadilan. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan misalnya, ini tidak ada benda tajam dan lain sebagainya. Saya tanya, benarkah Bapak ketika rekonstruksi dengan polisi dan 3 tersangka, Bapak dibawa dan ditunjukkan di kebun kosong? Benar Pak. Bapak saksikan apa di situ? Bapak temukan apa? Di situ langsung 3 orang tersangka menunjukkan ini baloknya. Kami pukul dengan balok. Mereka sendiri yang ambil. Jadi ada balok di situ. Jadi kalau otopsi mengatakan ada kekerasan benda tumpul, ya memang benar. Masalah benda tajam bisa saja barangkali, bagaimana saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti apa yang dijelaskan Pak Suroto itu jelas. Nah, karena itu saya mendorong sekali lagi agar pihak sutradara Anggi Umbara ini untuk diproses. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan fakta. Begitu juga dengan Linda, keterangan Linda. Nah, kita sekarang berkutat pada persoalan marah kita karena ada film. Film ini sendiri kami telusuri dengan tim, itu lebih kurang 75% tingkat kebenarannya. 25% itu jauh dari kebenaran. Artinya kalau ini film ditarik dari kisah nyata, dia tidak boleh keliru. Paling 1-2% yang keliru. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya mohon maaf ini. Saya kan bilang dari awal-awal, tolonglah supaya secepatnya pra-peradilan. Nanti kalau terlalu lama, buru-buru nanti dilihat polisi sudah bawa ke kejaksaan. Kalau info yang saya dapat dan data-data yang saya terima, sepertinya itu sudah diserahkan memang. Jadi kalau minggu depan, selalunya pengalaman kita, pernah saya pra-peradilan di KPK, biasanya polisi atau mungkin jaksa, dari KPK, mereka mungkin masih ngumpul dokumen persiapan pra-peradilan, itu biasanya ditunda juga 1 minggu. Nah, kalau Senin berikutnya ternyata digelar, lalu kemudian sudah P21, selesai ini barang. Jangan salahkan nanti bahwa seolah-olah penyidik tidak profesional. Tapi kan besok baru diserahkan, nggak mungkin langsung P21 dalam 1-2 hari. Siapa yang bilang besok? Besok, saya dapat informasi. Tidak pernah kita tahu kapan diserahkan itu. Berkas. Dan polisi tidak pernah memberitahu tanggal berapa dia serahkan. Tidak ada diatur di undang-undang, tidak diatur di KUHP, diberitahu ke umum kami sudah serahkan. Nanti akan P21 nggak seperti itu. Maaf, saya potong. Ya sebentar ya. Saya terusin dulu. Saya potong sedikit. Bung Rasman ini penasehat hukumnya Suroto atau pengacaranya penyidik dari kepolisian? Ini menjadi pertanyaan saya. Kira-kira gimana cocoknya? Saya lihat kalau bahasanya Bung Rasman kepolisian. Nah, tanya saja Bung Aiman. Oke. Yang kedua sebelum Bung Farhad. Saya orang ini pemaaf orangnya Bung Farhad. Kalau saudara sudah minta maaf ke saya maafkan. Cuma saya belum melupakan, itu saja. Lalu terkait dengan laporan saudara Farhad Abbas terhadap Pak Rudiana. Saya dengan Yosi tadi berdiskusi, Yosi Hadian, kami pun minggu depan akan melaporkan saudara Marliana, kakak kandung almarhumah Vina, yang mengatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Yosi Hadian. Biar tambah rame barang ini. Nah, kemudian setahu saya dapat data, kalau saya tidak salah koreksi saya Bung Farhad,
bahwa saudara Saka Tatal itu masih pembebasan bersyarat. Kalau saya tidak salah Agustus dan September baru selesai. Saya bacakan. 1. Syarat mengajukan pembebasan bersyarat mengakui perbuatannya dan berjanji tidak melakukan tindakan yang serupa atau tindakan hukum yang lain selama melakukan pembebasan bersyarat. Yang kedua, pencabutan pembebasan bersyarat. Poin 3 butir B, syarat khusus yang terdiri 1. Apabila seseorang itu menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Mohon maaf, Saka Tatal hari ini menurut pandangan saya menimbulkan keresahan, menimbulkan kegaduhan, maka tolong lapas untuk ambil balik yang bersangkutan, simpan dia di tempat ditahan supaya dia tidak cuap-cuap kemana-mana dan tidak menimbulkan keresahan. Itu saja pikiran saya. Ya. Silakan, pengacara Saka Tatal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita melihat yang sangat perhatian dengan kasus ini bukan hanya pengacara Saka Tatal, tapi Indonesia. Mungkin hanya beberapa orang aja yang melawan perjuangan keadilan ini gitu. Makanya bagi saya yang mendukung terbongkarnya konspirasi yang saya istilahkan ini adanya konspirasi yang jahat dalam bidang penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Bagi saya yang mendukung teman-teman yang di sini mungkin dari keluarga Peron, dari Mas semua itu saya anggap itu gengnya Parhat. Saya teluruskan bukan keluarga Peron. Peggy Setiawan. Peggy Setiawan, gengnya Parhat, geng yang punya perhatian. Sedangkan yang melawan kita saya sebut itu para penjahat-penjahat. Ini pribadi saya. Maaf ya. Kenapa saya katakan adanya konspirasi jahat dalam penyidikan? Ya. Caranya gampang. Mereka menjadikan saksi Aep dan Saik Dede ini cuma berita acara sumpah, kemudian tidak dihadiri pengadilan sampai hari ini. Kemudian saya dengar lagi bahwa ada kemungkinan suara Rudiana yang datang ke rumahnya ibunya Peggy Setiawan ini gitu. Ya. Dan mereka sengaja membiarkan DPO 4 orang yang harusnya ditangkap saat itu juga gitu. Untuk apa? Untuk mengaburkan persoalan ini. Kemudian mereka mengatakan DPO yang sisa 4 menjadi 3. Hari ini mereka mengatakan tinggal 1 orang. Dan tinggal ini adalah terdakwa yang tersangka yang terakhir lagi gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat, hey Bang Rasman, semua Indonesia, ayo kita buktikan. Dari awal perkara ini kita udah adukan ke Komnas HAM bahwa adanya penyiksaan, intimidasi gitu. Kemudian ada rekomendasi Komnas HAM untuk menindaklanjutinya. Kemudian kita melihat bagaimana proses pencabutan berita acara, pemeriksaan baik di polisi maupun di pengadilan. Akbar, Liga Akbar, belum saksi-saksi lainnya, itu sangat janggal banget gitu. Coba kalau teman-teman yang berdebat sekarang, ayo baca itu dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, putusan hakim, pertimbangan dibaca. Jadi debat kita itu nyambung gitu. Jadi kita harus punya rasa malu ketika kita berdebat, loh kok nggak benar, kok seperti ini. Mudah kok. Di dakwaan 5 orang, Peggy hanya megang susu, tidak memperkosa. Di dakwaan jaksa, dia termasuk yang memperkosa. Nah, kemudian di dalam putusannya semua rata. Mana ada namanya pembunuhan berencana rata, seumur hidup semua, 7 orang. 1 cuma 8 bulan. 8 tahun. Coba kita pikirkan ada apa Indonesia saat ini gitu. Nah, kemudian pihak kepolisian, ya tadi saya katakan kalau DPO sama Bang Tony nggak usah pikirin deh. Kalian tuh bersyukur baru ditangkap sekarang. Itu pun nggak bonyok gitu. Klien-klien kita udah bonyok semua nih. Udah merasakan, udah dipukulin tapi dibilang saling memukul. Nah, harusnya kalian tenang, sabar, hadapi dengan tenang bahwa sebentar lagi pra-peradilan kita akan bebas. Sebentar lagi peninjauan kembali akan diuji lagi dengan hakim-hakim agung yang punya nurani yang hebat. Mereka akan teliti lagi, tidak semudah dulu. Kenapa? Persoalan sidang ini agak terganggu karena, bukan terganggu, tidak sempurna karena Saka Tatal waktu itu usia di bawah 15 tahun. Kemudian sidangnya terpisah, lebih dulu gitu. Sehingga tidak ada improvisasi pembelaan itu nggak ada. Nah, kemudian
sidang ini ada yang tertutup karena apa yang Anda mau sampaikan, Bung Farhad tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rasman? Yang saya ingin sampaikan ya, minta kepolisian ya untuk terbuka gitu, transparan. Jangan kayak sekarang kan udah transparan, semua dijelaskan. Tidak, nggak ada. Pak Sampai saat Abraham ini, Abbas, Kabid Humas Polda Jabar selalu menyampaikan perkembangan. Apa yang kurang transparan? Karena satu, kami kemarin melaporkan ke Cirebon. Oke. Tapi alhamdulillah tadi Mabes Polri sudah menerima untuk di propamnya, propam ya. Sudah diterima, kemudian konsultasi dengan Barreskrim bahwa ini bukan lintas antara provinsi dan nanti kami akan periksa atau dilemparkan ke Jawa Barat. Nah, harapan kami memang bukan kami ingin memindahkan atau memenjarakan Pak Rudiana, tapi kita ingin hukum ini lebih terang. Artinya sayang memang dia anak yang meninggal, tapi jangan sampai yang dihukum adalah orang yang menggunakannya. Saya tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Rasman itu kan serius untuk klien Anda. Sakatatal dianggap telah membuat resah masyarakat. Anda nggak mau jawab itu? Loh, saya kan jawab. Saya katakan kalau yang ikut berjuang, saya anggap itu parhat, geng, perhatian. Yang melawan kita, yang menjelekkan kita, segala macam, saya anggap itu penjahat. Karena kondisi sekarang masyarakat lagi mendukung bagaimana keadilan ini bisa terang. Ini pendapat saya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya pernyataan dari Saudara Farhad ini kan. Ya saya kan nggak menyebut nama siapa aja ya, kira-kira begitu. Iya, maksud saya begini, makanya bertarunglah kita pada substansi di mana kita membela seseorang itu. Nah sekarang begini, tolong dicek benar tidak bahwa Saudara Sakatatal itu masih belum bebas murni, masih ada PB nggak? Pembebasan bersyarat dia. Jangankan dia dibebas bersyarat, orang di dalam penjara pun masih berteriak untuk memperjuangkan bukan saya tanya, benar kan? Ya, benar nggak? Sampai Agustus bersyarat. Ya, berarti benar. Nah, saya minta dengan terang ini, Pak Kepala Lapas, Kepala Bapas, tolong dipanggil kembali, dimasukkan ke dalam tahanan agar tidak resah masyarakat Indonesia. Itu pikiran saya. Kalau saudara mengatakan mau ngomong seperti itu, begini, kita udah resah ini di sini sekarang. Perjuangkan. Masa dibilang, saudara bilang tadi, yang tidak mendukung saudara, kita dibilang ini semua penjahat. Terus Anda yang baik, begitu. Nah saya bilang, kita belajar konstruksi hukum. Kalau PB dia langgar, masuk ke dalam. Fair-fairan aja. Ini kan kalau hukum. Penangkapan salah, bukan Peggy Setiawan tapi Peggy Peron, ajukan prapit. Kalau nanti tidak ditolak prapitnya, tunggu putusan pengadilan. Clear sampai di situ. Makanya saya minta kita fair-fairan di sini. Jangan karena kita merasa bahwa klien kita digebukin, masa dibilang Saudara Farhad bilang bersyukurlah kalian. Sekarang ditangkap Peggy Peron. Bagaimana ceritanya ini? Saya sedih saya itu. Bu, masa bersyukur disuruh tangkap serangan itu? Sedikit Bang. Intinya Bang Farhad itu menceritakan bahwa penangkapan yang terdahulu itu penuh dengan penyiksaan. Itu yang inti yang mau disampaikan sebenarnya. Bang Tony, oke. Sekarang saya mengklarifikasi ke Bang Rasman. Bang Rasman mengatakan yang ditangkap sekarang adalah Peggy alias Peron. Bukan Peggy alias Peron, Bang. Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap. Oke? Iya, itu kata siapa? Ya kata saya, memang klien saya. Dari mana kalian bilang Peggy Setiawan bukan Peggy alias Peron? Dari mana itu? Ya memang namanya udah beda. Kata siapa? Ya kata saya. Nanti tunggu di proses pengadilan. Benar tidak Peggy Peron itu alias Peggy Setiawan? Bisa berbahasa Indonesia atau tidak? Iya, kenapa Peggy Setiawan sama Peggy Peron itu beda dong. Bagaimana ceritanya? Jangankan bahasa Indonesia. Peggy Setiawan, Peggy Setiawan, Peggy Peron, Peggy Peron. Makanya gini, kalian ini pembela hukum dari seorang tersangka, kasihan. Masa sebulan baru mengajukan prapit? Yang kedua, di situ disebut Peggy alias Peggy Peron alias Peggy Setiawan atau Peggy apapun namanya. Tunggu nanti proses di prapit dan atau pengadilan. Bang Rasman, jangan kita mengatakan nggak usah mengkoreksi kami kenapa kami lambat pra peradilan. Itu trik kami. Apa urusan sama Anda? Loh, sekarang saya mempertanyakan saudara di sini sebagai apa? Sebagai pengacara polisi atau sebagai pengacaranya Suroto? Saya bingung ini, udah 3 legal standing saya, kok nggak nyambung-nyambung ini? Nggak nyambung, karena sampai membela kepolisian. Saya praktisi hukum. Kalau praktisi hukum itu, dia punya cara berpikir, konstruksi berpikir yang dia pahami. Yang kedua, pengacara Yosi. Yang kedua, pengacara Suroto. Tiga sudah. Tadi mengakunya siapa aja Bang? Suroto siapa aja? Yang benar. Suroto, Yosi Ahdian, praktisi hukum. Ada lagi pengacara di sana bilang, kalau ngundang Rasman,
Itu TV-nya turun ratingnya, nggak tahu dia jutaan viewers kalau Larsman hadir salah satu tempat ini. Kita start lagi kembali di Rakyat Bersuara. Oke. Suroto 3 TV lain 33 kesayangan beda. Makasih telah bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya Aiman Wicaksono. Saya ingin ke Bung Edwin Partogi. Bung Edwin, saya lihat ada slide yang dibikin, tapi saya mohon maaf tidak bisa ditampilkan semua karena terlalu detail. Tapi saya ingin Anda memilih beberapa slide yang Anda ingin sampaikan. Anda meyakini bahwa ada sesuatu di kasus Vina dan Eki ini dan bisa jadi ini bukan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Saya mau konfirmasi dulu, betul demikian? Iya, sejauh ini saya tidak meyakini bahwa peristiwa pidana itu terjadi. Bahwa peristiwa pidana itu terjadi. Terjadi. Bahwa tadi lihat, bahwa saya sampaikan ya, ada di TKP itu helmnya sekitar 1 meter masih utuh, lalu kemudian kepalanya terluka. Vina itu kemudian, mohon maaf, tersingkap baju dan celananya. Ya, jadi gini, Mas Aiman, kita kembali ke kalau bahasanya Tukul itu kembali ke laptop ya. Kalau dalam bahasa kita bilang peristiwa ini kembali ke TKP. Di TKP itu di awal ketika Pak Suroto bersama Pak Suja dan Pak Supardi itu datang dengan mobil sedan patroli, itu keadaan sudah ramai dan pada waktu itu sebagaimana disampaikan Pak Rasman dan juga disampaikan Pak Mas Aiman, situasinya seperti itu. Disimpulkan oleh Polantas ketika itu bahwa ini kecelakaan tunggal. Betul. Ya, kecelakaan tunggal. Kapan berubah jadi kemudian tindak pidana? Ketika pada tanggal 31 Agustus 2016. Jadi Pak Rudiana dengan prasangkanya, dengan melihat situasi jenazah anaknya, tentu kita semua juga bersedih hati dan turut berduka atas peristiwa itu merasa bahwa ini bukan peristiwa kecelakaan, tetapi ada peristiwa pidana. Iya, betul. Ya. Pak Rudiana membentuk tim dengan 3 orang lainnya. Ya, saya punya nama dan pangkatnya, dan itu juga tentu kita bisa baca di putusan. Ya, yang melakukan penyelidikan atau penyidikan, saya nggak tahu rumusannya seperti apa. Ya. Tapi kemudian dia mendatangi TKP, dia mendatangi kemudian daerah dekat situ, kemudian bertemu dengan saudara A dan D lah. Ya. Saudara A dan D ini menyatakan pada malam itu dia melihat bahwa ada serombongan motor yang diuber oleh rombongan lainnya. Gitu. Ya. 4 jam kemudian orang itu si A dan D itu menelpon Rudiana bahwa orang yang dimaksud ada. Ya. Di SMP 11. Datanglah Pak Rudiana dengan bersama 3 anggota tim tadi dan langsung membawa mereka, ya, menangkap mereka, membawa mereka ke Polres Cirebon dan ditempatkan di unit di Kesatuan Narkotika. Dilakukan interogasi. Dalam waktu mungkin kurang lebih 2 jam, sekitar pukul 18 Pak Rudiana baru lapor ke Reskrim. Buat LP. Dalam LP yang saya lihat, LP ini menurut saya agak tidak lazim. Janggal, oke. Tidak lazim. Ya, tidak lazim. Tidak lazimnya, LP ini sudah menjelaskan secara lengkap. Oke. Bagaimana Menarik peristiwa itu terjadi. Ya, siapa saja, berapa orang, sampai dengan kemudian terjadi peristiwa. Bentar, Anda kan Komisioner LPSK 2019-2024. Ya. Anda juga meneliti, mencermati kasus ini, bahkan Anda sempat membuka LP-nya itu, melihat LP-nya. Saya melihat. Jadi LP-nya itu belum ada tersangkanya, tapi sudah detil di LP-nya, di laporannya. Sudah detil di LP itu. Kronologis dan lain sebagainya. Kronologis sebagainya, ya. Enggak, belum. Ya, 11 orang. Ya. Jadi saya baru kali ini lihat kronologi dalam LP, itu ada 24 paragraf. Oke, lengkap. Lengkap, ya. Saya nggak tahu model LP di Reskrim atau di narkoba yang model begini. Tapi menurut saya ini unik saja, tidak seperti biasanya. Nah kemudian barulah terbit surat penangkapan.
Tapi orangnya sudah semua ada di Polres ya. Sudah ada 8. Kemudian salah satunya kemudian dibebaskan atau dipulangkan, yaitu Aldi kalau salah. Ya. Bukan. Nah, dari peristiwa ini kemudian berlanjut dengan penangkapan terhadap Rivaldi. Ya. Jadi kalau kita melihat Mas Aiman, dari proses ini saja sebenarnya sudah bermasalah. Ya. Apa kewenangan Pak Rudiana membentuk tim? Oke, tapi begini, ini singkat saja. Ya. Ini kan kalau seandainya kita bicara soal awal, ya mungkin ada kejanggalan, mungkin ada keanehan, mungkin juga ada kesalahan Pak Rudiana dan sebagainya. Tapi kan prosesnya setelah itu kemudian dipindahkan ke Polda Jabar dan kemudian dirapikan. Bagaimana Anda menilai itu? Ya gampang saja. Kalau kita baca putusan itu, ya dengan jelas bahwa di 3 berkas perkara tersebut, hakim menyatakan bahwa hakim menjadikan keterangan para tersangka atau terdakwa dalam BAP sebagai bukti petunjuk. Ya, saya sampaikan begini Pak Mas Aiman, beban pembuktian itu bukan ada pada terdakwa, beban pembuktian itu ada pada jaksa. Gitu. Ketika BAP yang menurut para terdakwa dan mereka sudah dicabut karena merupakan dari proses penyiksaan, ya, gitu, ini kejanggalan ya. Oke. Itu sudah mereka cabut, tetapi kemudian masih digunakan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk. Ya. Menurut saya memang karena pada peristiwa yang diduga pembunuhan dan pemerkosaan itu sama sekali tidak ada saksi atau alat bukti yang menguatkan. Gitu. Oke, itu yang pertama, bukti petunjuk. Saya malah ingin bertanya pada mereka yang meyakini bahwa ini peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, bukti apa yang dimiliki untuk menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi? Ya. Mas Aiman sudah wawancara dengan Liga Akbar. Ya. Liga Akbar, ya, kemudian A dan D merupakan saksi dalam perkara itu yang menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi. Ya. Karena Liga Akbar dalam keterangannya pada di 3 berkas perkara menyatakan bahwa dia bersama-sama dengan almarhum Eki dan almarhumah Vina, ya, beriringan kemudian mengalami serangan. Ya. Kemudian E dan D juga menyampaikan bahwa dia melihat ada motor berboncengan kemudian diikuti oleh rombongan yang lainnya, gitu loh. Nah, yang uniknya, Mas Aiman, di antara 3 saksi kunci ini hanya Liga Akbar yang hadir di persidangan. A dan D tidak pernah. Aib dan Dede disebut ya? Ya, oke. Tidak pernah. Apa janggal di situ? Ya, menurut saya janggal. Karena dia saksi kunci sama seperti Liga Akbar. Kenapa tidak dihadirkan? Kenapa tidak dihadirkan? Enggak, kalau kita bicara soal potensinya, apa yang Anda pikirkan di situ? Takut nanti ketika Aib dan Dede dihadirkan di persidangan lalu ditanya oleh hakim, maka buyar semua? Ya, saya nggak tahu, saya nggak mau bersepsi seperti itu. Tapi setidaknya kan Mas Aib sudah membuktikan, atau setidaknya dalam forum ini, direct bersuara, kita sudah sama-sama mendengar keterangan Liga Akbar. Bagaimana bahwa keterangan itu karena diarahkan. Liga Akbar iya mengaku seperti itu. Ya, betul. Gitu loh. Jadi itu yang menurut saya membuat saya bertanya-tanya, kalau dikatakan ini pembunuhan, ini pemerkosaan, bukti apa yang dimiliki? Oke, jadi apa yang ada di pikiran Anda? Kalau ini bukan pembunuhan, bahkan ini bukan pembunuhan, apalagi pembunuhan disertai dengan perkosaan sebelumnya. Jadi apa yang ada di pikiran Anda? Boleh saya sampaikan bahwa tadi kembali ke awal bahwa kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Anda meyakini itu? Kecelakaan tunggal, ya, kecelakaan tunggal. Kenapa Anda meyakini itu? Karena semua prosesnya janggal. Tidak ada bukti yang mendukung terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Meskipun juga 3 tingkat pengadilan telah membuktikan yang berbeda, bahwa semuanya terbukti bersalah. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Karena tidak ada jaminan. Kita punya kasus Sengkon Karta. Ya. Kita punya kasus para terdakwa terpidana kasus Parsida. Kita punya kasus David dan Kemat. Kita punya kasus pengamen Andro di Cipulir. Yang semuanya korban predesesat. Iya. Ya. Jadi itu Sengkon Karta kalau tidak salah 3 tingkat pengadilan juga. Iya, kita bisa tambah sejumlah yang lain. Walaupun dalam konteks persentase itu kecil, tapi ada. Gitu. Oke. Saya menambahkan ya. Silakan. Kenapa ini memang kelihatan janggal sekali? Yang si Dani, yang sekarang katanya fiktif kata Polda Jawa Barat,
Dani itulah yang melakukan penyebab kematian Eki itu karena Dani, karena pukulan Dani. Pukulan di rahang, itu hasil visum. Bukan yang sekarang dihukum. Sementara Dani sekarang dikatakan fiktif. Berarti perkara memang perkara fiktif. Memang kemungkinan perkara tidak ada. Perkara fiktif, perkara tidak ada. Kemungkinan tidak ada. itu. Kemungkinan tidak ada. Oke. Dan termasuk si Andi. Si Andi ini yang menyuruh. Anda juga meyakini sama, kemungkinan kecelakaan tunggal. Kalau ngelihat dari putusan pengadilan seperti itu. Tetapi apapun namanya, bagi saya tidak ikhlas orang yang membunuh berkeliaran. Oke. Mas Evan, ya. Dalam putusan 3 berkas itu, semuanya menyebutkan DPO 3. Andi, Dani, Peggy Peron. Ya. Gitu. Tapi yang menarik Mas Evan, dalam perkara yang 2 dan 5, ya, dalam keterangan para saksinya, transaksi ya, saya tidak bisa dakwa dan menimpalkan hakim. Tidak ada peran Peggy Peron, tidak ada peran Dani, tidak ada peran Andi dalam transaksi. Ada keterangan tentang Peggy Peron itu di perkaranya Saka Tatal yang disampaikan oleh Sudirman, gitu loh. Tetapi menarik ya, dari dakwaan sehingga menimbangnya majelis hakim itu masih memasukkan 3 DPO tersebut. Ya. Dan makin tidak kredibelnya putusan ini karena kemudian putusan ini diklarifikasi oleh Polda Jabar bahwa yang benar hanya 1. Oke. Jadi 2 DPO itu fiktif. Sementara keterangannya Sudirman juga bahwa yang melakukan yang punya motif terhadap serangan kepada Vina dan Peggy adalah Dani. Karena Dani punya minat tertarik sama Vina dan kemudian ditolak. Yeah. Itu yang membuat jadi motif gitu loh. Ada motif lain disampaikan bahwa karena Rivaldi tidak suka kepada Eki. Oke. Ya. Saya luruskan. Motif yang mengejar itu bukan Dani, Andi. Saya membaca putusan. Saya berdasar putusan. Kalau di putusan. Putusan. Ada 3 yang motif. kedua, kalau dikatakan si Dani tidak berperan. Si Dani dan si Andi lah yang memperkosa. Menurut putusan. Oke. Ya. Sudah itu juga si Dani yang katanya fiktif ini, Dani lah melakukan pemukulan di rahang yang menyebabkan kematiannya si Eki. Dan Dani itu tidak pernah ada? Dan itu fiktif kata polisi. Oke. Tapi perannya ada. Penyebab kematian karena si Dani. Nah ini menjadi lucu saya bilang. Ini janggal, aneh? Sangat janggal, sangat aneh. Oke. Saya tambahkan nih. Oke, tadi saya berikan kesempatan kepada Bung Herwanto dan Bung Rasma. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya tahu Anda ingin menyampaikan, tapi nanti saya berikan kesempatan. Baru saya disampaikan oleh Komisioner LPSK 2019-2024 Bung Edwin Partogi bahwa jangan-jangan kasus ini tidak ada pidananya. Ini saya harus sebutkan ya, bisa jadi hanya kecelakaan tunggal yang terjadi pada Eki dan Vina. Karena proses hukumnya janggal, putusannya juga kemudian janggal. Betul ya? Saya sedikit lagi. Putusannya janggal. Putusannya janggal. Tadi saya sampaikan, ya, beban pembuktian itu kemudian ada pada terdakwa. Dengan hakim menggunakan BAP, ya, berita acara pemeriksaan para tersangka itu, yang dicabut oleh para terdakwa, dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Jadi udah dicabut, dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Yang seharusnya? Seharusnya ya tidak, karena BAP itu bukan alat bukti. Alat bukti itu ada saksi. Jadi putusan itu hanya berdasarkan BAP, yang BAP-nya ditarik. Ditarik sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga ya kan? Anda meyakini, Anda pribadi ya, meyakini bahwa ini bisa jadi sangat mungkin kecelakaan tunggal. Itu pertanyaan bagi saya adalah, bagi mereka yang meyakini adanya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, tolong bantu kami tunjukkan buktinya. Oke. Pak Iman, saya tambah sedikit. Saya tambah dikit. Sedikit ya. Khusus terdakwa terpidana Saka Tatal itu pada saat pengadilan tingkat pertama itu hakim menyampingkan pledoinya dengan alasan pengacara salah menulis nomor perkara, padahal itu nomor surat kuasa sama, jenis perkara, objek perkaranya sama. Nah itu kemudian berarti dikesampingkan, jadi pembelaan pengacara dianggap tidak ada oleh majelis hakim. Kemudian di tingkat banding
itu memori banding udah dibuat, tapi ada tanda terima, serah terima, baik kontranya, tapi tidak dikirim ke pengadilan tinggi, sehingga dalam putusannya pengacara Saka Tatal tidak menyertakan memori banding. Makanya inkrah. Kalah gitu, sampai Mahkamah Agung. Oke. Itu kekurangan atau saya ngelihat hakimnya di sini tidak. Oke, baik. Saya tambahkan dua kejanggalannya. Oke, Mas sedikit Aiman. ya, sebelum Bung Rem atas. Oke. Ya. Jadi Mas Aiman, sebentar, nanti saya berikan kesempatan. Silakan Bung Hermanto. Nanti ke Anda. Ya, terima kasih. Ya, ini netral kalau saya netral. Iya, ya. iya. Tapi malam ini saya ingin mengkritisi pihak kepolisian. Karena Pak Kapolri mengatakan bahwa yang mengkritisi pedas pihak kepolisian akan menjadi sahabat polisi. Nah, ini kita bertengkar di sini, ya. Jadi kita sekarang ini bingung apakah 8 terpidana plus Peggy Setiawan ini pelakunya atau bukan. Kita semua berdebat semua nih. Nah, sebenarnya tadi Bapak bilang bantu kami gitu Pak ya. Cari bukti. Nah, iya, cari bukti. Kita jangan lupa hasil otopsi ditemukan sperma di tubuh korban Vina. Betul. Nah, permasalahannya sekarang ya, saya tidak mau bertanya apakah 2016 lalu di tes uji DNA forensik. Tidak. Tapi ya, tidak, untuk sperma tidak. Saya tidak mau mengatakan tidak. Saya mau mengatakan mana hasil tes uji DNA forensik. Karena penyidik tidak mungkin melewatkan kesempatan emas untuk membuktikan ya siapa pelakunya. Jadi sekarang ini kita minta propam, jangan bertanya apakah 2016 yang lalu di tes uji DNA forensiknya. Jangan bertanya begitu. Tapi mana hasilnya? Saya meyakini 2016 itu ada hasil tes uji. Anda meyakini ada? Saya meyakini ada. Tapi kan di putusan sama sekali tidak dicantumkan. Tidak ada. Nah, justru iya. Makanya gini Pak, inilah tugas propam, ya. Sekarang gini Pak. Kenapa Anda punya keyakinan bahwa ada tes DNA sperma itu? Saya meyakini ada. Kenapa? Tapi begini Pak, kalau kita bicara masalah perkara pembunuhan dan pemerkosaan, pasti yang dibahas adalah tes DNA forensik. Itu wajib. Tanya sama Pusdokes Mabes Polri, ya, kepala-kepala lab itu, setiap perkara pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan pertama adalah tes Tapi DNA kan forensik. sudah lama, itu ekshumasi, lebih dari 7 hari, itu tanggal 9 dilakukannya. Bisa jadi karena kemudian tidak bisa dilakukan penelitian, tidak bisa dilakukan tes, karena sudah terlalu lama, maka tidak ada hasilnya, tidak Pak. Akurat. Tidak. Dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan, ketika ini hasil otopsi ya, Polda Jabar mengatakan ditemukan sperma di tubuh korban. Cuma ditanya kemarin, itu sperma siapa? Penyidik mengatakan kami belum mempelajari berkas. Nah, sekarang ini sudah lama. Harusnya idealnya penyidik Polda tunjukkan mana hasilnya. Tidak masuk logika Pak, kesempatan emas yang dimiliki oleh pihak penyidik untuk menentukan ini sperma siapa tidak dilakukan, itu tidak masuk akal Pak. Mas Aiman, dalam putusan 3 berkas perkara itu, keterangan dokter forensik memang menyatakan tidak dilakukan pemeriksaan DNA. Oh, keterangan dokter forensik. Kalau seandainya tidak dilakukan ya, di dalam kemudian atas sperma, temuan sperma tersebut itu tidak ada tertera di mana itu? Ada dalam putusan. Putusan, oke. Nah, kalau saya ingin tambahkan sedikit. Sekalipun ditemukan sperma, itu belum tentu adalah pemerkosaan. Betul. Ada 2 kemungkinan tetap. Apakah hubungan konsensual ataukah hubungan kekerasan seksual. Atau ruda paksa. Ya. Nah, artinya Pak, kalau seandainya ditemukan sperma di tubuh korban, namun tidak digali lebih dalam, berarti perkara ini dari awal sudah direkayasa. Dari awal direkayasa perkara ini. Bisa dipastikan Pak. Bayangkan, sudah ditemukan sperma di tubuh korban, tidak dilakukan penelitian tes DNA-nya. Berarti sejak awal perkara ini direkayasa dan dicari kambing hitamnya. Oke. Bung Rasman ada komentar mau itu? Ya. Sebelum nanti. Saya begini, kita ini orang-orang hukum. Nah, saudara saya Pak mantan komisioner LPSK, kita semua sepakat pada putusan bahwa ada pembunuhan. Dan tunggu dulu Pak, ya. Sepakat dalam pengertian konteks hukum yang sudah diputus. Kan ke sana.
Nah, kemudian kita juga melihat kecenderungan berpikir banyak orang Indonesia, versi netizen dan lain-lain, dan pengacara itu bukan Peggy Setiawan, tapi Peggy Peron. Oleh polisi mengatakan Peggy Setiawan alias Peggy Peron. Yang mengatakan dua fiktif, setahu saya Polda Jabar tidak pernah mengatakan fiktif. Yang mereka katakan berdasarkan keterangan para terpidana saat ini, mereka mengkerucut kepada satu nama, yaitu Peggy Setiawan yang mereka yakini sebagai Peggy Peron. Clear. Yang kedua, kita sekarang di sini mendengar keterangan dari LPSK, mendengar keterangan dari Bung Marwan. Beliau ini mayor TNI tapi jago hukum, hebat juga ini. Tapi kalian jangan lupa, dia telepon saya, "Bang, saya senang dengan cara-cara abang." Itu benar itu. Nah, kenapa? Dia penggemar saya ini. Sekarang saya penggemar dia juga. Tapi yang saya mau katakan adalah, kalau begini konstruksi yang dibangun malam ini, kalaulah saya sependapat dengan cara mantan komisioner LPSK dan saudara Marwan, maka kalau ini tindakan laka lantas, maka tangkap pembuat film Vina sebelum 7 hari. Karena ini adalah rekayasa dan bukan fakta di lapangan. Satu. Yang kedua, kalau memang cara berpikir kita bahwa ini adalah laka lantas, bukan kecelakaan murni, bukankah ketika ditemukan oleh Pak Suroto, yang bersangkutan itu helmnya tidak pecah, handphonenya tidak pecah, sepeda motornya, celananya tidak sesuai dengan normalnya. Lalu kalau balik begini Bapak, kita akan membuat masyarakat sesat dan kita yang menyesatkan. Saya tidak mau itu. Karena itu, dalam teori hukum yang saya tahu, sekali lagi saya katakan bahwa lakukan satu, SCI, Scientific Crime Investigation. Satu. Yang kedua, lakukan eksaminasi, uji putusan dari hakim, uji tuntutan dari jaksa, periksa semuanya. Polri telah bergerak maju dengan menurunkan propam. Apa hasil propam? Tunggu. Karena itu jangan malam ini kita malah membuat pemikiran masyarakat jadi bingung. Loh, ini bukan dibunuh, tapi laka lantas. Ini salah lagi dan keliru lagi. Karena itu tolong agar pra-peradilan cepat tuntas, agar polisi selesaikan berkas, agar kalau ini diterima bebaskan Peggy, kalau itu ditolak lanjut pengadilan, agar hukum berjalan untuk Indonesia. Itu saja dari saya. Oke, karena tema kali ini kasus Pina janggal, maka saya akan menambahkan dua. Sebenarnya yang pertama sudah dibahas sama Mas Herwanto, yaitu tidak dilakukan tes DNA. Saya hanya ingin menambahkan bahwa memang betul dalam putusan itu tidak dilakukan tes DNA. Karena temanya janggal, maka saya menduga kalau dilakukan tes DNA, maka tidak akan sesuai, tidak akan identik dengan 8 pelaku itu. Itu. Dari Jadi mana Anda makanya, punya keyakinan itu? Kenapa? Dari mana Anda punya keyakinan itu? Ya, kami menduga karena tidak dilakukan tes DNA, sementara Kan tes bisa DNA ada hasil lain sangat karena penting. sudah terlalu lama tidak bisa dilakukan. Bisa saja seperti itu kan? Bukan. Sperma itu visum autopsi itu dilakukan 13 September 2016. Ya. Baik visum terhadap Eki maupun Pina. Jadi 2 minggu lebih itu. Betul. Kejadian tanggal 27 ya. Kemudian di autopsi tanggal 13 September. Betul. Kemudian memang ada hasil pemeriksaan dokter UGD ditemukan perdarahan aktif. Tetapi saya masih percaya walaupun sangat aneh karena darah yang ngalir deras masih ditemukan sperma. Tapi tetaplah. Artinya apa itu? Kenapa? Artinya apa? Ya artinya sebenarnya darah itu keluar ya. Kok masih ditemukan sperma? Tapi tetap saya masih percaya dengan hasil otopsi bahwa ditemukan sperma. Di sini jelas ditemukan sperma pada kemaluan Pina pada Pina. Nah, tetapi kenapa tidak dilakukan tes DNA? Kenapa harus penting dilakukan tes DNA? Ini untuk menghukum 8 orang itu, di mana 7 orangnya itu dinyatakan sebagai orang yang ikut menyetubuhi Pina. Kan harus dibuktikan ini.
Atau ini tadi tanggal ekshumasinya tanggal 13 September. 13 September. Iya, ini ada penjelasannya Mas Iman. Jadi sebentar Pak, saya lanjutkan dulu biar tuntas. Iya, sedikit aja ya. Bahwa menurut dokter forensik yang melakukan ekshumasi itu, ya, sperma itu hanya bertahan 2 minggu. 2 minggu, oke. Jadi kan kalau tanggal 13 September lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Janggal ya? Enggak, bukan. Artinya sudah lebih dari 2 minggu. Betul. Jadi mungkin dalam konteks ini saya katakan mungkin tes DNA ketika itu sudah nggak diperlukan karena nggak bakal terbaca. Betul, itu yang maksud saya. Hanya sperma hanya bertahan 2 minggu. 2 minggu. Ini itu kan penjelasan dokter forensik ya. Tanggal 26 ke tanggal 13 September kan lebih dari 14 hari. Ya. Oke, kedua ya, di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 garis miring PID.B 2017 PN Cirebon atas nama Rivaldi Aditya dan Eko Ramadhani pada halaman 42 dan 44 itu ditemukan CCTV. Namun di situ dalam putusan itu CCTV itu tidak dapat dibuka. Karena temanya ini janggal, kami juga masa sih penyidik tidak bisa membuka CCTV, ada apa? Itu saja. Oke, baik. Mas, saya tambahkan sedikit Mas. Pasal 340, Junto 55 dan pemerkosaan. Ini kan pasal sana. Kalau 340 itu otomatis ini antara korban sama pelaku itu harus saling kenal mengenal. Itu. Yang kedua, yang pasal dikatakan pemerkosaan, kalau sperma sendiri nggak diperiksa kok, dari mana tahu itu terjadi pemerkosaan? Dari awal perkara ini memang sudah menurut saya sudah tidak benar dan mulai penyidikan. Nah sekarang ini karena yang 8 sudah dinyatakan terpidana mau PK, maksud saya klien saya jangan lagi dihukum dong, bebaskan dong. Jadi lebih lucu lagi nanti apabila yang di PK ini bebas, klien saya dimasukkan. Ini lebih lucu lagi negara ini kalau gitu. Itu menurut saya begitu Mas. Oke, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Saya tahu bahwa ini semua harus dijawab oleh Pak Arianto. Nanti saya akan berikan kesempatan Pak Arianto selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Ya, terima kasih. Kembali di sesi terakhir Rakyat Bersuara. Kali ini adalah closing statement. Saya berikan kesempatan pertama kali kepada Inspektur Jenderal Purnawirawan Polisi, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto silakan. Tadi sekaligus menjawab apa yang kemudian disampaikan. Terima kasih Pak Aiman. Ya. Saya senang sekali ini ya, soalnya rakyat bersuara. Jadi rakyat semua bersuara, makanya jadi gaduh gitu. Harus Pak, ini deliberasi demokrasi. Kenapa rakyat gaduh? Karena adanya pemberitaan-pemberitaan yang simpang siur. Kasus ini, kasus Vina dan terbunuhnya Ika dan Eki dan Vina ini sebetulnya kasus biasa. Pembunuhan yang terjadi di wilayah Cirebon sana ya, gitu. Kemudian sudah diproses melalui penyidikan dan sudah diperiksa oleh jaksa, sudah diperiksa oleh hakim, disidangkan dan diputus, kemudian naik banding, kemudian kasasi sampai inkrah, selesai itu ada yang menjalankan putusan. Ketika itu berjalan 2016 itu tidak terjadi apa-apa, ribut. Baru ribut ketika ada film itu kan, jebret. Film itu ceritanya begini. Wah, timbul pertanyaan, ini benar nggak pengadilan gitu kan kayak gitu. Ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan daripada saksi yang mencabut lah, kemudian yang salah tangkap lah, yang kemudian 8 tahun tidak ditangkap, kemudian kenapa baru sekarang dan sebagainya. Yang muncul kemudian adalah masing-masing orang, masing-masing pakar, masing-masing pengamat dengan informasi yang diterima mempunyai asumsi dan disampaikan di publik. Akhirnya kan jadi bingung. Kalau dilihat kejanggalan, ya saya sendiri melihat kejanggalan banyak. Waktu kasus Sambo saya mengatakan ada 90 kejanggalan. Kalau ini kasus ini saya belum menghitung berapa kasus yang kejanggalannya. Tapi kejanggalannya memang terjadi mulai dari awal pertama kali. Kok Pak Arianto mengakui bahwa memang ada kejanggalan? Ada banyak Pak, banyak sekali. Ya, kita ingat bahwa Pak Arianto waktu kasus Sambo dulu adalah termasuk yang menyuarakan bahwa kasus ini adalah kasus yang harus dibongkar karena ada sesuatu di dalamnya. Ya. Perlu saya tegaskan ya, saya bekas polisi tapi saya tidak menutupi polisi yang nakal. Tetapi saya ingin menjelaskan kenyataan yang menurut saya dari pandangan saya. Kejanggalan ini banyak sekali kalau dilihat ya, dari pertama kali kasus dibilang kecelakaan lalu lintas kok lukanya parah kayak gitu. Kemudian yang kedua, begitu Pak Eki itu
nangkap, kemudian kan mestinya kalau penyidik itu kan harusnya yang bersangkutan ini ya, tapi kok gitu nyatakan gitu. Kemudian kok menggebukin dan sebagainya. Kemudian setelah itu berkas dikirim ke Polda. Ada saksi diarahkan dan lain sebagainya. Ada saksi diarahkan, bahkan di belakang lagi, wah ini ada apa desain ini narkoba dan sebagainya. Kan banyak sekali yang berkembang di lapangan gitu ya. Nah, kejanggalan kedua kalau saya boleh lihat ya, ini supaya rakyat juga tahu. Kalau berkas itu dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa adalah untuk membuktikan apakah cukup nggak buktinya itu. Untuk itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kita sendiri heran ya. Loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA-nya nggak suruh ambil, kemudian saksi ini nggak diperiksa semua. Kejanggalan jaksa. Jadi kejanggalan jaksa adalah kenapa sampai BAP yang gombal kayak gitu kok diterima? Itu. Kenapa nggak dilengkapi, suruh lengkapi? Udah gitu sampai di pengadilan. Waduh, saya juga heran juga. Dari dulu saya pernah mengatakan, kok dengan bukti sesimpel itu kok hakim berani memutus? Apalagi mutusnya 340 pemerkosaan dalam buset. Itu kalau di dalam kasus itu kan pembuktiannya kan panjang banget. Jessica yang dulu diracun gitu aja setahun itu sidangnya. Iya kan? Kalau hakim yang benar ini ya, sorry saya nggak ngoreksi hakim gitu. Dalam pembuktian seperti itu mestinya ya scientific crime investigation ditanya gitu. Nah, tapi kok waktu itu kok tidak dan diputus gitu. Kalau seandainya tadi dikatakan hakim itu salah menafsir dan sebagainya, kan sudah sampai banding. Disitulah sudah diuji oleh hakim yang lebih tinggi, apakah hakim itu salah memutus apa tidak. Apalagi sampai kasasi gitu kan. Jadi memang kejanggalan ini memang ada mulai dari penyidikan sampai penuntutan sampai putusan dan sampai putusan ingkrah gitu. Nah, kejanggalan itu menunjukkan bahwa seakan-akan terjadi pengadilan yang sesat lah, kemudian penyidik yang sadis ya gitu ya, salah menghukum dan sebagainya itu mau tidak mau harus diterima karena diputus ingkrah. Nah, kalau merasa tidak terima ya dengan itu ya, nggak apa-apa. Bukti-bukti yang muncul itu tadi, yang kejanggalan itu tadi, kumpulkan jadi satu menjadi novum. Novum jadikan PK. Itu satu ya. Jadi kita ribut-ribut, kita memasukkan sama-sama ini nggak ada artinya itu untuk nggak bisa merubah putusan pengadilan yang sesat ini dalam tanda petik. Nah, yang kedua mengenai yang sekarang ini, Peggy ya, nggak usah diperdebatkan tuh Peggy yang ini dan sebagainya. Itu cukup nanti lihat aja hakim nanti nerima nggak itu sebagai tersangka apa tidak gitu. Cukup itu aja dan kemudian lihat sekarang fair nggak polisi melakukan, jangan sampai terulang seperti dulu lagi. Nah, kalau menyimpang pra peradilan, kalau ngebukin pakai Komnas HAM gitu. Tunggu ini yang jadi baik. Saya kira ini bukan masalah yang ruwet, tapi publik yang menjadi ruwet karena masing-masing pengamat memberikan asumsi dan yang bertentangan gitu. Jadi nggak akan mungkin kita ketemu di lapangan kayak gini. Wong sudah disidangkan dulu aja udah gitu masih dianggap sesat kan. Nah itulah. Jadi sekarang menurut saya tolong ajukan PK saja. Semua bukti-bukti kumpulkan. Mudah-mudahan nanti PK dilihat oleh hakim yang sudah sekarang melihat perkembangan ini sehingga tidak seenaknya seperti hakim waktu yang dulu waktu memutus tahun 2016 itu. Akan lebih hati-hati hakim nanti. Gitu. Bahkan di pra-peradilan pun akan hati-hati. Apalagi nanti di PK. Baik. Saya kira itu aja. Masih. Oke. Saya ke Bung Marwan, silakan. Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh Irjen Arianto. Saya sependapat. Kalau yang ini saya sependapat. Sependapat betul. Sangat bijaksana sekali. Sesuai, sependapat sama saya. Di sini pernyataan saya lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Terima kasih. Oke, baik. Bu Farhad, silakan. Kalau saya awalnya berpikir negatif terhadap film, tapi lama-lama justru film ini menjadi inspirasi terbongkarnya keadilan ini, ketidakadilan ini. Jadi kita harus terima kasih juga sama film. Kalau saya menggambarkan di India itu kan juga orang bikin film sampai polisi India jelekin, nggak ada juga ditangkap polisi. Yang parah itu kalau di Indonesia bikin film yang ngejelekin polisi ditangkap produser semua. Tapi dalam film ini bukan menjelekan polisi, sebenarnya namanya juga cerita fiksi ya. Jadi jangan dibuat arahkan ke non fiksi. Jadi artinya
film ini nggak bisa diutak-atik lagi karena mereka adalah film gitu, bukan jadi patokan acuan gitu. Justru yang parah itu yang pura-pura kesurupan. Ya. Oke, mungkin itu aja. Makasih. Yang pura-pura kesurupan. Oke. Silakan, Bung Tony. Ya, untuk Peggy Setiawan ini tetap kami menunggu Prapit keputusannya. Hanya tadi yang dibahas kejanggalan-kejanggalan itu, ya, Propam itu kan informasinya sedang memeriksa Pak Rudiana. Maka kami sebagai masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia ini pasti menanti apa status hukum terhadap Rudiana. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Kapolri agar segera mengumumkan status Rudiana. Apakah ada salah, ada melakukan tindak pidana atau ada pelanggaran prosedur dia sebagai anggota polisi, ya, yang saat itu ikut menangkap atau tidak. Kami butuh keterangan atau hasil dari Bapak Kapolri yang melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana itu. Oke, baik. Bung Edwin silakan. Ya, Mas Aiman, rakyat bersuara. Rakyat ini kan entitasnya beda-beda ya, secara kelas sosial, suku, agama, segala macam. Gitu. Tetapi dalam konteks bernegara itu tidak boleh diperlakukan berbeda. Ya, jadi nggak ada yang boleh menjadi expendable, ya, yang bisa dibuang. Gitu. Nah ini kita menghadapi para korban atau ya mohon maaf, maksudnya dalam konteks proses hukum saat ini adalah para terpidana dan termasuk tersangka, ya, orang-orang yang secara kelas sosial, ya, mohon maaf, ekonomi menengah ke bawah, gitu loh. Tidak karena itu kemudian mereka bisa dibuang. Tidak karena itu mereka kemudian bisa kita acuhkan, ya. Karena hukum keadilan itu juga untuk mereka. Ya. Jadi yang harus kita pertimbangkan adalah kalau seandainya dalam kematian Eki dan Vina ini tidak ada perkara pidananya, maka negara setiap hari berhutang kepada 8 terpidana, berhutang kepada Peggy, ya, karena telah menghabiskan, telah mencabut kebebasan mereka. Gitu loh. Di sisi lain, menurut saya ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan evaluasi. Ya, evaluasi berarti ada problem pengawasan di kepolisian yang tidak jalan. Ada problem filter di kejaksaan yang tidak juga berjalan. Ada problem uji di pengadilan yang juga tidak berjalan secara maksimal. Ya, ya tentu kita berharap kasus ini terungkap dengan baik. Ya, apakah benar ada pidananya ataukah benar tidak ada pidananya? Sebagaimana kembali ke awal 26 Agustus 2016 disimpulkan bahwa peristiwa itu adalah kecelakaan tunggal. Demikian, Pak Sobat. Baik. Ya, harapan saya ya, ini karena perkara ini sudah melibatkan beberapa institusi, Presiden Jokowi bentuk tim gabungan pencari fakta. Tadi Pak Penasihat Kapolri mengatakan bahwa ini perkara begini, berkas seperti ini kok bisa jaksa menyatakan P21. Berkas seperti ini kok bisa majelis hakim menghukum orang seumur hidup. Nah ini perlu juga, nah juga Bapas nih, Sakatatal itu sebenarnya ada Bapas yang wajib mendampingi di setiap tingkatan. Kalau sampai dia mengalami penyiksaan dan sebagainya, Bapas juga tanggung jawab ini. Ya. Nah, kemudian juga saya setuju tadi Tony bilang Propam harus umumkan ini hasilnya. Karena begini, ya mudah-mudahan ke depannya pihak kepolisian lebih transparan dan lebih terbuka. Karena saya ingat 2023 dulu ada perkara pembunuhan mutilasi yang namanya Muhammad Hussein. Itu dia diborgol di depan seperti ini, diborgol, tapi dia masih dikasih mic, masih tanya jawab sama wartawan. Pada saat itu kalau nggak salah dia bilang, kenapa kamu melarikan diri? Oh kalau saya menyerahkan diri keenakan polisi, kata dia, tidak bekerja. Iya. Viral itu semua. Nah, viral itu. Nah, itu dia diborgolnya di depan, begini sambil tanya jawab ke media. Nah Peggy Setiawan kemarin diborgol di belakang, tangannya mau bergerak sudah ditahan, dia mau ngomong mulut mau ditutup. Nah tadi yang seperti beliau sampaikan, equality before the law. Nah, apa bedanya Muhammad Hussein dengan Peggy Setiawan? Nah, saya berharap pihak kepolisian makin terbuka, transparan, ya yang adil lah dan tidak memihak. Terima kasih. Oke, baik.
Sebelum saya ke Bung Rasman, saya mau ke Ibu dulu sebentar boleh? Ibu terakhir, apa yang mau Ibu sampaikan? Atau apa yang ingin Ibu sampaikan bukan kepada publik, tapi kepada Peggy. Ibu tentu udah beberapa hari ini kan nggak ketemu dengan Peggy. Apa yang Ibu sampaikan? Ya, saya hanya mau menyampaikan kepada anak saya, kalau anak saya tidak bersalah, insya Allah anak saya bisa bebas dan anak saya tidak akan lama-lama di dalam penjara karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu. Tolong kalau anak saya tidak melakukan kejahatan, bebaskan anak saya sekarang juga. Jangan mentang-mentang anak saya orang miskin, terus anak saya dijolimi sama anak saya dijolimin gitu aja. Oke, baik, makasih Bu. Silakan Bung Rasman. Baik, terima kasih Bung Aiman. Dalam closing statement ini saya ingin katakan begini. Saya kembali tetap pada due process of law. Kita nggak boleh lagi keluar dari situ. Toh Prapit sudah didaftar. Ya kalau permintaan Propam untuk diberitahu hasilnya kepada Polda Jabar, mungkin bisa berkirim surat langsung, nanti akan diinfo. Tapi yang pasti perlu kita pahami bahwa ada yang menarik di kasus ini. Apa itu? Ketika dilakukan proses pemeriksaan, penyidikan, sampai pemberkasan, sampai persidangan, mereka yang 8 orang ini mengakui perbuatannya dan itu disumpah di pengadilan. Itulah yang sah menurut hukum dan itulah yang bernilai. Jangan ketawa dulu, kan kita merujuk ke sana nih, biar anak-anak fakultas hukum nanti jangan bingung gitu loh. Nah, yang kedua, hari ini ada yang cabut keterangan. Kira-kira bernilai nggak keterangannya? Jawabannya tidak bernilai. Kenapa tidak bernilai? Karena sudah dihukum. Lalu apa yang kita lihat hari ini? Nah, saya sepakat ada perbaikan yang harus dilakukan di tubuh Polri, ada di kejaksaan, ada di pengadilan. Nah, kenapa saya sedikit agak kurang sepakat? Kenapa institusi Polri yang disudutkan? Kan ada bagian dari kejaksaan, ada bagian dari pengadilan. Makanya butuh eksaminasi dan scientific crime investigation. Kita harus netral memandang ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara-saudara semua, kalaulah kita salah melihat persoalan hukum ini, yang muncul malam hari ini sudah 2 perdebatan. Ada yang menyatakan bahwa ini pembunuhan tapi rekayasa, bukan Peggy pelakunya, contoh. Tapi ada yang mengatakan ini laka lantas. Nah, yang mana yang benar ini? Kalau begitu, biarkan Prapit berjalan, biarkan hukum berjalan, biarkan polisi menyidik apakah itu Peggy Peron atau Peggy Setiawan. Dan yang pasti menurut saya kok di mana-mana ditanya orang, Bung Aiman. Mohon maaf sekali ini. Apakah ini seperti Ferdi Sambo, Pak Rasman? Setelah saya telusuri, saya dalami dengan bersama tim saya, Saudara Rahmat dan lain-lain. Kami kok melihat ini kasus sederhana. Sederhana sekali. Kenapa? Karena 8 yang bersaksi ini, mereka yang mengakui perbuatannya, tapi mereka juga yang mengatakan bahwa mereka disiksa. Sehingga kita seperti ini, jadi sengkarut kejadiannya. Kemudian, apalagi kita harus mendukung upaya perbaikan. Tapi kok ada yang bilang ke saya, apakah Ferdi Sambo? Saya meyakini tidak seperti Ferdi Sambo. Tapi apa yang menarik? Ada beberapa pengacara yang katanya pengacara top. Ada pimpinan organisasi, ada pengacara yang katanya internasional. Dan minta TPF. Ini tambah oleh teman saya. Menurut saya, ini tidak penting TPF. Tapi saya kok curiga ya. Jangan-jangan ada keinginan untuk suksesi Kapolri periode mendatang. Perlu dicermati ini supaya kita tidak terjebak dengan situasi yang berkembang hari ini. Maksudnya gimana? Ada kaitan? Saya khawatir suksesi Kapolri. Begini, contoh si pengacara beling-beling saya lihat di Instagramnya, dia beling-beling tuh nggak mau debat kemari. Saya minta tolonglah, hei beling-beling kau datang sini seperti Bung Farhad. Kita selesai urusan, mantap debat di sini. Ada seorang pengacara mengatakan ketika muncul berita bahwa telah turun Propam Mabes Polri ke Polda Jabar dan Cirebon.
Lalu dia bilang, ini langkah awal, belum tentu kemana ujungnya. Belum apa-apa ente udah nggak percaya gitu. Tapi di satu sisi Anda juga berurusan hukum dengan polisi. Yang saya tidak sepakat adalah ketika institusi Polri kita runtuhkan, ketika kita upayakan untuk runtuh juga kejaksaan dan kehakiman, maka negara ini akan bubar. Oleh karena itu, kita tuntaskan, selesaikan masalah yang kecil ini supaya tuntas agar tahu siapa pelakunya. Kalau polisi yang salah, hukum pelakunya, polisinya. Kalau ternyata Peggy dan kawan-kawan, hukum mereka, clear sampai di situ. Sehingga saya katakan, dalam filosofi hidup saya, laisat tiqawri zaqal bil firaq walakinnal firaq yakadu binad dumu. Saya bukan perpisahan hari ini, bukan perdebatan ini yang saya sesalkan, tapi kenapa kita terlambat untuk bertemu membahas masalah ini. Demikian, terima kasih. Baik. Saya sedikit. Sudah habis waktu ya, Bang? Saya meluruskan ini sangat menyesatkan. Sebab ditonton oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Bung Rasman mengatakan tersangka disumpah. Tersangka tidak disumpah. Tersangka tidak disumpah. Di pengadilan maksudnya tadi? Saya bilang disumpah di pengadilan tadi Bapak. Makanya kalau aku ngomong berorasi, jadi Anda jadi penggemar saya jadi nggak dengar. Terdakwa tidak disumpah. Terdakwa tetap tidak disumpah. Menyesatkan, ini menyesatkan. Saksi-saksi maksud saya, saksi-saksi yang menjelaskan tentang tindakan mereka itu, bahwa itu disumpah semuanya. Dan kalau mereka dipukul, dianiaya, kenapa nggak mengadu di situ? Iya. Kan sidangnya tertutup, Bapak. Kalau saksi itu disumpah, kalau saksi disumpah, kalau terdakwa tidak. Itu aja. Paham saya, yang memberikan keterangan untuk menyaksikan benar seperti Liga Akbar. Kan dia disumpah, sekarang dia cabut. Bukan, gini. Salah satu contoh ini. Dengar dulu. Saya ngerti maksud Anda. Dengar dulu. Ini durasi nambah loh ini. Dengar dulu. Tadi iklannya nambah lagi. Bang Rasman mengatakan di sini kalau terdakwa itu disumpah. Ya, itu bahwa terdakwa kan juga kadang menjadi saksi juga. Itu yang mungkin masuk Bung Rasman. Begini. Ya, baik. Anda ini bagaimana? Makanya kalau maaf ini. Mayor harusnya beliau ini dari polisi baru jadi pengacara. Kalau mayor masuk polisi nanti teritorial jadi masuk hukum ya kayak gini kawan saya ini. Tapi kami sohibul khair. Sohibul khair. Terus dulu. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, satu persatu para saksi ubah laporan dan meminta perlindungan. Polisi dan pembela kumpulkan bukti dan alibi, motif pun ditelusuri. Melalui pra-peradilan yang akan digelar Senin pekan depan, kita akan melihat nanti apakah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.